يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله نحيا فهو نور وهو زاد والدليل. يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat bergabung kembali di kajian Tadabbur Al-Quran, kajian Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Pada hari ini kita akan melanjutkan kajian Tadabbur Quran kita di surah Ali Imran. Dan hari ini insya Allah kita akan mentadaburi surat Ali Imran ayat 100 sampai dengan 103. Dan alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita guru kita Ustadz Sahrudin. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Semoga Pak Ustadz dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabb. Alhamdulillah hari ini kita akan membahas 4 ayat Pak Ustadz dari ayat 100 sampai 103. Ini ayat-ayat yang luar biasa ya Pak Ustadz. Ya, seperti kita bahas ada ayat 102 yang selalu kita dengar di khotbah Jumat. Mudah-mudahan kita bisa mendalaminya, memahami lebih baik mengenai ayat-ayat ini. Dan untuk mempersingkat waktu, mari Bapak Ibu sekalian kita luruskan niat kita untuk mentadaburi Quran dan belajar memahami, dan insya Allah kita bisa mengamalkannya, memetik pelajaran, nasihat, dan petunjuk dari ayat-ayat ini. Untuk waktu, kami persilahkan kepada Ustadz Sahrudin. Kepada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du, rabbis arahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para Bapak Ibu jamaah Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah, yang insya Allah kita dalam naungan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini kita kembali mengungkap puji dan syukur kita kehadirat Allah yang telah mempertemukan kita kembali di hari Ahad ini, dan kemudian bersilaturahim, bertegur sapa, berbagi cerita, dan kemudian dengan kajian mentadaburi Al-Quran, menapaki ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berharap besar apa yang kita lakukan di kesempatan hari ini, sebelumnya dan yang akan datang nanti, kiranya termasuk ungkapan rasa kebersyukuran kita atas nikmat yang sudah Allah anugerahkan, kemudian Allah ridho dan menambahkan lagi nikmatnya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam pun kita berharap Allah melimpahkan, mencurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebabkan karena harap dan asa kita tidak pernah pupus untuk satu masa kelak di hari kiamat nanti Allah bisa mempertemukan kita dengan Nabi. Disebabkan karena kita tidak pernah meraih kesempatan untuk bisa bertemu dengan Nabi di dunia ini, tetapi kita berharap besar bisa menemuinya di akhirat kelak nanti. Dan mudah-mudahan salawat kita lah yang salah satu alat yang akan mempertemukan kita dengan Nabi di akhirat kelak nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Para Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, kita bertemu lagi, dan hari ini saya ingin mengantarkan pandangan-pandangan para ulama yang saya ketahui, saya catat kemudian untuk disampaikan dan didiskusikan di kesempatan pagi hari ini, yaitu mulai dari ayat 100 seperti Pak Irwan sampaikan tadi sampai dengan ayat 103. Saya memulainya dari ayat yang ke-100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minalladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Ya ayyuha, Allah memulainya dengan kalimat ya ayyuha.
ulama berkesimpulan ungkapan ya ayyuha ini panggilan mesra Allah kepada siapapun yang dipanggil. Kalimatnya ya ayyuha. Disepakati oleh ulama. Setiap kali ada ungkapan ya ayyuha dalam Al-Quran, inilah panggilan mesra Allah. Sehingga Allah memanggil mesra itu tidak hanya sekedar ya ayyuhalladzina amanu kan dalam Al-Quran. Ada ungkapan-ungkapan yang ya ayyuha tapi objeknya bukan alladzina amanu. Ya ayyuhan nasu ada. Ya ayyuhal kafiru juga ada gitu. Bahkan populer ya ayyuhal kafirun itu. Nah, kalau gitu semua masyarakat ataupun semua manusia, elemen manusia siapapun dia mau beriman kepada Allah seperti ungkapan ayat ini ya ayyuhalladzina amanu, atau boleh jadi objeknya adalah manusia berskala umum. Persoalan dia mau beriman atau tidak kepada Allah bukan persoalan. Atau bahkan yang mengingkari keesaan Allah sekalipun tetap aja dipanggil oleh Allah dengan mesra ya ayyuhalladzina ya ayyuhal kafirun. Nah, kalau gitu kita tidak bisa lagi mengungkapkan bahwa Allah membiarkan orang-orang kafir tanpa diundang atau dipanggil dan diberikan hidayah oleh Allah. Enggak. Orang kafir pun termasuk yang diundang atau orang kafir pun termasuk yang dipanggil mesra oleh Allah. Tinggalkan respon orang-orang yang dipanggil ini seperti apa. Ya, responnya semua sudah dipanggil. Kalau orang itu beriman kepada Allah, dipanggillah dia ya ayyuhalladzina amanu. Kalau orang itu termasuk manusia berskala umum, tidak memandang iman dan kafir, ya ayyuhan nas. Kalau orang itu kafir, ya ayyuhal kafir. 3 respon mereka masing-masing. Sehingga memang dalam kaidah ini Allah tidak ingin disalahkan gitu. Kalau nanti ada orang yang bilang saya nggak dapat hidayah, kenapa dia bisa baik, kenapa dia bisa benar? Ya karuan aja, dia kan dikasih hidayah, sementara saya kan enggak gitu. Kita kan nggak dapat hidayah, nggak ada lagi ungkapan seperti itu karena semua elemen manusia dipanggil oleh Allah. Nah, itulah ya ayyuha itu, gitu ya. Nah, kemudian konten atau berita yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan panggilan mesra kepada orang beriman ini, in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Ini pesan Allah. Ya. In apabila tuti'u kalian mengikuti atau taat fariqan kepada sebagian, tidak seluruhnya. Fariqan kepada sebagian minalladzina utul kitab, orang-orang yang diberikan kitab, yaruddukum mereka akan mengembalikan kalian semua ba'da imanikum setelah kalian beriman kafirin menjadi kafir. In tuti'u gitu. Ada dulu ketika mondok ada pelajaran qawaidut tafsir, kaidah-kaidah tafsir gitu, kaidah-kaidah tafsir. Rupanya kalau kita ingin menafsirkan Al-Quran, nggak bisa lepas dari kaidah-kaidah yang sudah dirumuskan dan dibuatkan oleh para ahli Quran. Baru kita bisa memahaminya. Kalau cuma terjemah begini aja, ya sudah selesai kita memahaminya. Tapi kalau melihat kaidah tafsir, ada makna yang tersirat, yang tidak tersampaikan dalam terjemah. Nah, salah satunya ini, ada kalimat in. Ya. In itu harfu syartin dalam bahasa Arabnya. In itu huruf syarat. Tetapi huruf syarat ini macam-macam. Ada idza, ada in, ada lau gitu. Semua pengandaian. Semua pengandaian. In apabila gitu, maaf bukan syarat. In apabila, pengandaian gitu. Pengandaian itu macam-macam. Bisa jadi pengandaian dengan menggunakan kata idza, bisa jadi pengandaian menggunakan kata in, bisa jadi pengandaian itu menggunakan kata lau. Semuanya pengandaian. Tetapi masing-masing ini punya fungsi. Kalau ibu bapak melihat Al-Quran menggunakan kata idza yang artinya apabila juga, ini kan apabila gitu. In apabila atau jika dalam terjemah yang ada di layar kita ini jika gitu. Nah, kalau menggunakan kata idza, maka pengandaian itu atau jika tersebut masuk dalam fi'il mudhari, kejadiannya pasti terjadi kalau ada idza. Contoh, idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila pertolongan Allah telah datang. Allah menjanjikan pertolongan, tapi pada saat menjanjikan pertolongan tersebut belum lagi pertolongan itu datang. Sehingga ditunggu-tunggu oleh Nabi Muhammad. Tetapi betapa pastinya kejadian atau pertolongan Allah itu. Kenapa? Karena kalimatnya menggunakan idza jaa idza. Gampang lagi ada idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu idza. Idza zulzilatil ardu zilzalaha berbicara tentang kiamat yang kejadiannya di masa yang akan datang.
Idza zulzilatil ardu zilzalah. Ketika bumi diguncangkan seguncang-guncangnya. Kan kejadiannya di masa akan datang. Tetapi karena menggunakan kata idza dalam kaidah tafsir, ini kejadian pasti terjadi. Kiamat itu belum lagi terjadi saat ini. Allah mengingatkan saja dari ribuan tahun yang lalu. Kejadiannya mustakbal di masa yang akan datang. Tapi kita meyakini persis pasti terjadi karena dia menggunakan kata idza. Nah itu kan nggak ada dalam terjemahan. Nah yang ada dalam tafsir gitu. Sehingga akhirnya kita bisa memahami teks ayat ini menggunakan kaidah tafsir. Oh ini pasti terjadi idza soalnya. Meskipun dia baru pengandaian dan kejadiannya di masa yang akan datang. Gitu. Itu poin tafsir. Kalau ini merupakan pengandaian yang kejadiannya bisa jadi terjadi, kejadian juga bisa jadi tidak terjadi. 50-50 orang bilang. Bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi. Kalau dia menggunakan in. In tuti'u kalau kamu taat kepada sebagian dari ahli kitab. Kalau kamu taat kepada sebagian ahli kitab. Artinya ada kemungkinan besar kamu taat bisa. Kemungkinan besar kamu tidak mentaati juga bisa. Pilihan. Kenapa? Ini kejadiannya 50-50. Kamu bisa taati mereka, kamu juga bisa tidak mentaati mereka. Itu in. Maka kalau Bapak Ibu kemudian diundang oleh seseorang, kemudian kemungkinan saya datang atau kemungkinan saya tidak datang. 50% kejadiannya saya bisa datang, 50% boleh jadi saya tidak bisa datang. Maka ketika Ibu Bapak diundang, minggu depan datang ke rumah saya ya ada tasyakuran, Bapak meragukan kedatangan tersebut. Ada niat dalam hati, tapi kemungkinan besar bisa jadi itu tidak terjadi. Maka Bapak akan mengatakan insya Allah. Menggunakan ini. Datang bisa, tidak datang juga bisa. Saya punya niat dalam hati, sudah diazamkan dengan kuat. Tapi kalau seandainya Allah menghendaki hal yang tidak berbeda dengan keinginan saya, itu kan bisa terjadi. Itu kata in. Kalau lau itu pengandaian dalam bentuk pengandaian yang tidak akan pernah terjadi. Lau. Itu kan. Nah kan dari kaidah tafsir gitu. Kalau terjemah kita nggak akan mungkin dapat. Lau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah mau, Allah bisa menjadikan kamu satu umat saja, tidak pernah ada perbedaan antara kita dengan yang lain. Kalau Allah mau. Tapi kenyataannya nggak mungkin terjadi. Kenapa? Menggunakan lau. Kita ini pasti berbeda-beda. Karena kalau Allah mau, Allah bisa menjadikan kalian satu umat saja. Ternyata enggak. Kita beda-beda. Beda pikiran, beda keyakinan, beda kehendak, beda kemauan. Kalau Allah mau, kita bisa dijadikan model kayak penguin. Modelnya begitu, kemauannya begitu. Berenang semua. Makan semua. Bertelur semua. Suara pun hampir mirip. Kalau Allah mau. Tetapi untuk kehidupan manusia enggak. Lau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah mau, niscaya Allah akan menjadikan kalian satu umat saja. Makanya kita berbeda ini kemauan Allah. Enggak mungkin kita bisa dipersatukan sama visi misi semuanya, enggak mungkin. Gitu, sehingga menyamakan semua orang pilihannya sama dengan pilihan saya adalah sebuah keinginan yang bertentangan dengan ketetapan Allah. Kenapa? Kita memang mesti sadar semua orang punya pilihan yang berbeda. Gitu, menyamakan pilihan adalah sebuah perilaku ataupun kehendak yang bertentangan dengan kehendak Allah. Ada yang berbeda. Kalau gitu kita harus bisa memahami Allah yang menghendaki kita berbeda, tapi Allah yang tidak menghendaki kita bertengkar, berperang, berpisah dalam perbedaan-perbedaan. Nah, itu kehendak Allah. Jadi biarkan orang memilih apapun dan siapapun. Tapi yang jelas bahwa kita tidak ingin bertengkar hanya gara-gara pilihan kita berbeda. Karena memang Allah menghendaki kita berbeda. Nah, itu dari in, kemudian lau, dan idza. Nah, di sini kita kembali. Wahai orang-orang yang beriman. In, kalau kejadiannya bisa terjadi. Tapi untuk diantisipasi dan tidak terjadi pun bisa. Tapi kalau itu terjadi, in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab. Kalau kalian mengikuti ahli kitab itu dengan kemauannya, bisa jadi mereka itu akan mengembalikan kamu dari orang yang sudah beriman menjadi kafir. Saya tidak ingin membahas tentang ahli kitabnya karena memang boleh jadi sudah di ayat 98 dengan 99 ahli kitab itu dijelaskan.
Nah, ini sebagai langkah preventif Allah menjelaskan kepada umat Islam, kalau kamu mengikuti mereka, bisa jadi kalian kembali kepada kafir. Yang ingin saya tekankan dalam ayat ini, Bapak Ibu yang saya hormati, adalah kalau kamu mengikuti keinginan mereka, kamu bisa berubah dari iman menjadi kafir. Yang ingin saya tekankan adalah bahwa iman itu tidak stabil. Itu iman gitu. Iman bisa tidak stabil. Ini buktinya, Kak. Bisa jadi kalau kamu mengikuti mereka, kamu balik menjadi kafir. Nah, kita bisa mengangkat sebuah kesimpulan hari ini. Kalau gitu, iman tidak stabil. Dan iman bukan ketetapan Allah. Kalau Pak Irwan atau Pak Asril, yang saya kenal dekat di sini, beriman kepada Allah, itu kan bukan karena kehendak Allah menjadikan Pak Asril dengan Pak Irwan orang yang beriman. Enggak. Nggak ada ketetapan begitu. Juga kalau seandainya kita melihat orang lain yang kafir hari ini, bukan juga merupakan ketetapan Allah menjadikan dia kafir. Pak Irwan, Pak Asril, dan kita semua beriman karena pilihan kita beriman kepada Allah. Karena Allah memberikan kebebasan kepada kita untuk kafir. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur dalam Al-Quran itu. Kalau kamu mau beriman, silakan beriman. Kalau kamu mau kafir juga silakan kafir. Kalau itu kafir dan iman itu kan pilihan. Ya, kalau iman dan kafir itu ketetapan Allah sejak zaman azali dan tidak berubah, nggak ada nikmatnya kita beriman ini. Nggak ada salahnya juga orang kafir. Ya, kalau nanti orang kafir di neraka ditanya, kenapa kamu kafir? Dia bisa jawab, kan sudah ketetapan engkau menjadikan aku kafir. Ya sudah, dia nggak salah karena sudah ketetapan Allah kok. Gitu. Ya, jadi dan tidak ada perjuangan bagi kita untuk beriman. Kenapa? Kenapa kamu beriman? Kan udah takdir. Jadi di mana letak perjuangan iman dengan kafir itu? Nah, kalau gitu iman dan kafir itu pilihan hidup manusia, bukan merupakan ketetapan Allah. Takdir bagi kita ini, kita adalah makhluk yang bisa beriman, kita adalah makhluk yang bisa kafir. Itu takdir. Ketetapan Allah bagi kita, kamu tuh makhluk yang bisa beriman, kamu tuh makhluk yang bisa kafir. Akhirnya saya, Bapak, Ibu semua memilih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau gitu itu pilihan. Atau bisa jadi keimanan yang sudah kita peroleh saat ini nih, sudah kita dapatkan, sudah kita kita jaga, suatu masa bisa lengser gitu. Iman yang saat ini kita miliki dan kita nikmati, suatu masa bisa hilang. Bahkan berubah menjadi kekafiran gitu. Kenapa? Salah satunya mengikuti apa yang diinginkan oleh ahlul kitab. Salah satu loh. Al-Quran bukan bicara inilah semua ataupun persoalan intinya. Enggak. Salah satunya. Bukankah kalau kita mengikuti rayuan setan juga kita bisa kafir? Bukankah kalau kita mengikuti hawa nafsu kita sendiri kita juga bisa kafir? Kan penyebab. Ini salah satunya penyebabnya adalah mengikuti keinginan mereka. Bahkan kalau kamu mengikuti hawa nafsu kamu sendiri, kamu juga bisa kafir meskipun kamu tidak bertemu dengan ahlul kitab itu. Ya, meskipun kamu tidak digoda oleh mereka, tapi kamu bisa tergelincir kepada kekafiran. Kekafiran paling inti dan kekafiran paling puncak itu kan tidak beriman kepada Allah atau musyrik. Sebagaimana pesan Luqman kepada anaknya, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kemusyrikan itu merupakan kekafiran yang paling tinggi. Kata Luqman, yang dipercayai ataupun diyakini oleh banyak ulama sebagai salah seorang nabi yang Allah utus, Luqman namanya. Walaupun kita selaku umat Islam tidak wajib untuk beriman kepada Luqman bahwa dia nabi, enggak. Tapi kemungkinan besar, ada 124.000 orang nabi, 313 orang rasul, ya boleh jadi Luqman salah satunya. Pesan Luqman kepada anaknya ini apa? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kemusyrikan itu merupakan kezaliman yang paling tinggi. Nah, kalau gitu puncak dari kekafiran kata para ulama itu adalah syirik. Nah, ini salah satu yang bisa jadi mengangkat ke sana. Tetapi kata kafir itu kan tidak hanya kita lengser atau meninggalkan iman kita berubah menjadi keyakinan yang lain. Katakan ikut Yahudi, Nasrani, Konghucu, atau segala macamnya, atau bahkan bisa jadi ateis. Nggak sekedar itu. Itu memang puncaknya.
Tetapi mengikuti mereka mengakibatkan imanmu lengser dan menjadi kafir, tidak selalu kita merubah keyakinan, enggak juga. Kafir itu dimaknai oleh banyak ulama, bahkan saya mengutip pandangan Syekh Muhammad Abduh gitu. Nah, ulama ini terkenal pembaharu Islam gitu, mujaddid. Nah, beliau bilang, Syekh Muhammad Abduh ini bilang begini, kafir itu adalah segala kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Dia buat definisi itu, Syekh Muhammad Abduh. Dan saya mengaminkan atau setuju dengan pandangan beliau ini. Kafir itu segala perbuatan yang bertentangan dengan tujuan-tujuan agama. Kafir. Ya, segala perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama, kafir. Kita tidak harus memaknai ayat ini, dia akan menjadikan kita Yahudi, dia akan menjadikan kita Nasrani, dia akan menjadikan kita Konghucu. Tidak selalu begitu kan. Akan mengembalikan kamu setelah beriman kepada Allah menjadi kafir adalah segala macam kegiatan dan aktivitas yang dapat menggelincirkan kamu dari nilai-nilai agama. Itu kafir. Puncaknya tidak beriman kepada Allah. Tapi kalau bapak ibu pelit, ya, itu juga bentuk kekafiran sebenarnya sih. Gitu. Itu salah satunya. Kekafiran itu bentuknya pelit gitu. Makanya populer ayat Bapak Ibu yang menghadapkan antara syukur dengan kafir. Ya, jadi suratnya populer nih, Bapak Ibu semua, Pak Irwan gitu ya. Surat ke-14 ayat 7 ini populer banget diungkapkan. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabil syadid. Rupanya kata syukur ini dihadapkan dengan kata kufur kan? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Nah, itu ditampilkan di ayat surat ke-14 ayat 7 ini. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Dan Tuhanmu Allah telah memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Tapi kalau kamu mengingkari nikmatku, pengingkaran nikmat itu dalam bahasa Al-Quran atau dalam bahasa ayat ini, kafartum. Hurufnya ka, fa dengan ro. Ada pun kata tum itu domir. Gitu, kata ganti dari kalian semua. Aslinya kafaro gitu. Kafar itu segala macam kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah ataupun keinginan-keinginan Allah. Salah satunya Allah nggak ingin kita pelit. Nah, kafartum ditulisnya. Nah, kalau gitu kita tidak harus takut bahwa ayat ini atau ahlu kitab itu akan menggelincirkan kita kepada kekafiran dalam kezaliman. Enggak. Bisa jadi menjadikan kamu tidak bersyukur juga. Kita kafir. Ya, gitu. Bahkan pelit pun kafir. Ini juga banyak kaidah-kaidah ataupun aktivitas-aktivitas kita yang sebenarnya sih menuju kepada kekafiran gitu. Walaupun kitanya casingnya beriman kepada Allah, casingnya kita beriman, tetapi kegiatan yang kita lakukan sebenarnya mengkufuri atau masuk dalam golongan kafir. Sehingga kafir bisa saja disematkan kepada seorang muslim yang melakukan berbagai macam upaya-upaya menentang ataupun membuat sesuatu yang tidak sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi memecah belah persatuan, gitu, membuat keonaran, membuat orang tidak tenang. Padahal Allah menginginkan semua manusia itu mendapatkan ketenangan, tapi kita berulah menjadikan orang tidak nyaman meskipun casing kita beriman kepada Allah. Perilaku yang kita lakukan dengan menebar berita bohong yang menyebabkan orang lain tidak nyaman, bukankah itu perilaku kekufuran? Nah, boleh jadi kita ngikutin mereka juga sebenarnya sih, beriman, tapi perilakunya seperti ahlul kitab bisa jadi. Ya. Nah, itu kurang lebih pesan Allah dalam ayat yang ke-100 itu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila bisa jadi terjadi dan tidak, kamu mengikuti sebagian dari mereka, ahlul kitab, ya, tetapi kita bicara tentang konteks lebih umum lagi, maka bisa jadi kalian berubah dari iman kepada Allah menjadi kafir. Bisa jadi kafir dalam pengertian keluar dari agama Islam, bisa jadi kafir kamu tetap beragama Islam, tetapi perilakumu bertentangan dengan kaidah-kaidah agama. Begitu kesimpulan Syekh Muhammad Abduh, seorang ulama yang cukup disegani dan kemudian punya ilmu mumpuni dalam dunia tafsir.
Bapak Ibu yang saya hormati, jamaah pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah rahimakumullah. Kita melanjut ayat 101-nya. Wa kaifa takfuruna wa antum tutsla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Wa kaifa takfuruna wa antum tusla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Wa kaifa, dan bagaimana sih gitu. Ini kan kaifa itu Bapak Ibu salah satu huruf istifham. Dalam bahasa Arab tuh ini kaifa ini biasanya digunakan untuk bertanya, dan memang huruf pertanyaan namanya kaifa harful istifham. Ada juga hamzah istifham, ada gitu. Jadi a gitu, hamzah itu bentuknya pertanyaan, kaifa juga bentuknya pertanyaan. Cuma kalau kaifa ini biasanya nih kalau dia muncul dan menjadi pertanyaan, kaifa ini sebuah ungkapan keheranan. Gitu. Ini kaifa nih, gitu ya. Kaifa itu kalau dia muncul menjadi sebuah kaidah pertanyaan, dia biasanya menanyakan sesuatu yang aneh gitu. Dan mungkin sulit untuk dicerna. Sehingga kalau bicara tentang intonasinya kita akan begini, kaifa takfurun gitu. Gimana kamu bisa kafir ya? Itu intonasinya. Satu yang aneh, kaifa takfurun. Wa antum tutsla alaikum. Wa antum, dan kamu sendiri, bahkan antumnya itu saya pikir masuk dalam kaidah huruf hal gitu, keadaan. Wa antum tutsla alaikum, dan kalian sendiri telah membaca alaikum untuk kamu sendiri. Wa antum, dan kamu, tutsla telah membaca alaikum buat kamu sendiri, bukan buat orang lain gitu. Wa antum tutsla alaikum. Kayak gini, kalau seandainya mungkin Pak Irwan ingin membenahi diri mengarah kepada yang baik. Kemudian Pak Irwan cari buku, ngaji, dan segala macamnya. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Irwan itu senada dengan ayat ini. Pak Irwan membaca untuk Pak Irwan sendiri. Gitu. Jadi ini nyari sebenarnya sih, nyari buat saya sendiri. Berbeda kalau seandainya Pak Irwan ingin mungkin menyampaikan sesuatu kepada Pak Asril katakan. Nah, bisa jadi wa antum tusra alaihi gitu. Kamu bacakan itu kepada dia. Jadi Pak Irwan ingin membenahi ataupun menyampaikan sesuatu yang mungkin tidak beres pada diri Pak Asril. Nah, itu alaihi. Tapi ini kan sudah dia baca, lantas balik lagi buat dia gitu. Jadi ibarat melempar bola terpantul kepada mukanya sendiri. Saya baca untuk diri saya. Makanya muncul keheranan gitu. Gimana kamu bisa kafir? Sedangkan kamu itu selalu membaca dan mencari untuk dirimu sendiri. Apa? Ayatullahi, ayat-ayat Allah. Gitu. Jadi kamu cari ayat-ayat Allah itu untuk kamu sendiri. Gitu. Bahkan lebih keanehan ini muncul lagi. Wafikum rasuluh. Dan pada diri kamu sendiri ada utusan Allah pada dirimu sendiri gitu. Jadi di sini lagi-lagi Al-Qur'an memperkenalkan, atau saya memperkenalkan kepada Bapak Ibu ungkapan tafsir bahwa yang namanya rasul itu tidak selalu berbentuk manusia. Ya, tidak selalu berbentuk manusia yang mendapatkan wahyu dari Allah menyampaikan kepada orang lain atau kita umatnya. Enggak selalu itu. Yang namanya rasul itu utusan Allah. Utusan Allah itu segala sesuatu yang digunakan oleh Allah untuk mengingatkan manusia atau meluruskan manusia, maka sesuatu itu namanya rasul. Gitu. Apapun itu. Bahkan malaikat saja diungkapkan sebagai rasul. Ya. Gitu. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan malaikat menjadi utusannya. Dalam surat Fatir. Maha suci Allah, surat Fatir itu surat ke-35 ayat 1, mudah-mudahan saya tidak salah gitu. Gitu. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan malaikat menjadi rasulnya. Malaikat juga jadi rasul.
Kalau kita ini kan pikirannya kalau Rasul itu Nabi dan Rasul jenisnya manusia. Padahal nggak begitu Al-Quran memperkenalkan. Segala sesuatu yang digunakan oleh Allah menjadi utusannya namanya Rasul. Karena memang secara bahasa Rasul itu utusan. Secara bahasa. Nah ini nih. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan. Ini kan malaikat. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi secara sempurna, yang Dia telah menjadikan malaikat sebagai utusan. Malaikat disebut rasul. Ya, kalau kita mungkin rasul itu hanya Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW, atau mungkin yang 124.000 Nabi dan 313 rasul. Kita nyebutnya mereka. Padahal malaikat juga diperkenalkan oleh Allah dengan menggunakan kata rasul. Ya kan? Memiliki sayap 2, 3, 4 gitu. Nah, itulah malaikat. Sehingga apapun yang digunakan oleh Allah untuk menjadikan manusia baik namanya rasul. Nah, kalau gitu otak kita ini nih, ya, yang kita bisa berpikir ini benar, ini salah, ini bagus, ini jelek, ini rasul. Ya, jadi makanya wafikum rasul, di diri kamu sendiri aja ada rasul. Jadi aneh ya, kamu kok bisa kafir padahal kamu ngubek-ngubek nyari-nyari untuk memperbaiki diri kamu. Bahkan dalam dirimu sendiri sudah terpasang rasulnya, akalmu rasul, matamu rasul. Bahkan kalau kita mau jujur juga, rambut ini rasul loh Pak Ibu. Ya, rambut ini rasul, utusan Allah mengingatkan manusia. Bagi kita laki-laki ini kan kita nggak malu karena seiring dengan pertambahan usia, bagi para laki-laki ini kan rambut itu makin lama makin menipis. Laki-laki kan gitu umumnya kan. Ya. Pak Irwan kalau lihat dulu foto SD, SMP, aduh tebal banget itu rambut gitu. Sekarang habis dikit gitu. Nah, bukan kayak itu Rasul atau dengan kataan Allah pengen bilang udah tua, ingat umur gitu. Nah, itu kan peringatan Allah kepada kita ini. Karena rambut tipis. Jadi kalau dulu saya harus bawa sisir, sekarang nggak perlulah. Cukup dengan tangan aja udah beres gitu. Nah, kalau gitu udah tua kita ini. Nah, mata ini kan kacamata dan mata ini Rasul. Dulu baca yang teksnya agak kecil-kecil biasa-biasa aja. Saya ke Mekah usia 30 tahun gitu. Pertamanya saya berangkat ke sana, terus baca Quran, mau hantam Quran itu kan bawa Quran yang kecil aja cukup di saku kelar udah. Baca gini nggak jadi masalah. Sekarang udah gede nggak pakai kacamata aja nggak kelihatan. Nah, kalau gitu nih Rasul udah tua gitu. Nah, kalau gitu segala sesuatu yang digunakan oleh Allah untuk mengingatkan manusia dalam bahasa Arab disebut Rasul dan bahasa Quran juga begitu. Nah, ini keanehan. Wa kaifa takfurun? Gimana kamu bisa kafir ya? Ya, gimana kamu bisa mengingkari ya? Sedangkan kamu membaca untuk kamu ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu kamu baca atau kamu bacakan ayat-ayat Allah. Dan diri kamu pun jadi Rasul. Kamu sadar itu. Tapi kamu tetap kafir. Aneh ya. Gitu. Kalau seandainya tidak kamu baca ayat-ayat Allah atau tidak ada Rasul yang datang kepada kamu, terus kamu kafir, ya nggak aneh dong. Benar nggak? Kalau Rasulnya nggak datang, terus kamu kafir kepada Allah, ya nggak aneh. Gitu. Kalau mungkin pedalaman Papua, pedalaman Jambi, pedalaman Kalimantan, mereka tidak atau mengingkari keesaan Allah, ya nggak aneh. Gitu. Nggak aneh kenapa? Bisa jadi Rasul nggak datang kepada mereka yang menjelaskan tentang Islam kepada mereka. Sehingga mereka juga nggak wajar dikatakan orang kafir. Orang nggak ada yang diingkari bagi mereka. Nggak datang peringatan-peringatan itu. Katakan Islam Pak, dia udah pernah dengar pasti ada agama Islam. Iya, tapi yang menyampaikan mereka ke sana dengan cara yang baik ada nggak? Nggak ada. Kalau gitu mereka mengingkari keesaan Allah, menyembah yang lainnya, makan ini, makan itu yang tidak sesuai dengan kaidah agama Islam. Mereka nggak kafir, nggak ada yang diingkari. Kecuali kalau sudah jelas buktinya nggak mungkin bisa ditolak. Bahkan dirinya terus mendapat Rasul, tapi tetap kafir. Kaifa takfurun wa antum tusla alaikum ayatullah wa fikum rasulullah. Begitu kurang lebih intonasinya. Aneh gitu kamu bisa kafir. Kamu cari buat diri kamu sudah temukan. Bahkan dirimu sendiri menjadi peringatannya, tapi tetap kamu kafir. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Dan siapa saja yang berpegang kepada agama Allah, maka sesungguhnya dia telah diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus.
Bapak Ibu yang saya hormati, cermati penggalan ayat ini deh. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Yang kalau diterjemahkan, barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini kan redaksinya memberikan pemahaman kepada kita gini, bahwa petunjuk Allah itu kita dapatkan dengan cara kita berpegang teguh kepada ajaran agama Allah. Jadi ini sebuah ungkapan hidayah itu sudah dikasih tapi harus dijemput gitu. Ya. Hidayah itu atau petunjuk Allah itu sudah ada. Tetapi butuh perjuangan untuk menjemput hidayah Allah itu. Perjuangan untuk mendapatkan jalan yang lurus itu apa? Barang siapa yang berpegang teguh kepada ayat-ayat Allah atau berpegang teguh kepada agama Allah. Jadi kita berupaya sebenarnya sih. Hidayah itu udah dikasih, tapi upaya kita untuk mendapatkan hidayah. Jadi lagi-lagi jangan bilang, alah susah Pak, orang kalau nggak dapat hidayah dari Allah itu nggak mau berubah sama sekali, emang susah Pak, dia nggak dapat hidayah dari Allah. Jangan gitu. Dia sudah dapat hidayah dari Allah, tapi dianya tidak berusaha untuk menggapainya. Perlu upaya nih. Ya, lebah itu dapat hidayah dari Allah. Surat An-Nahl itu wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'risun. Surat An-Nahl ayat 66, 67 atau 68 ya kalau saya tidak salah, di antara dua itu 68 seingat saya. Dan Allah telah mengilhamkan atau mewahyukan memberikan hidayah kepada lebah untuk buat sarangnya di gunung, di pohon, dan di tempat-tempat yang sudah dibuatkan oleh manusia. Kenapa lebah itu dapat hidayah dari Allah? Karena lebah ini melakukan aktivitas yang menyebabkan dia mendapatkan hidayah. Aktivitas lebah itu dipahami oleh para ulama, makannya yang terbaik dan tidak pernah berubah. Ya, lebah itu kan makan yang baik. Nah, itu dia. Benar, ayat 68 kan. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minasyajari wa mimma ya'risun. Dan Tuhanmu telah mewahyukan. Nggak mungkin mewahyukan sebenarnya sih. Kalau katanya memang mewahyukan, masa lebah mendapatkan wahyu gitu. Lebah ini kan bukan makhluk yang berdakwah gitu. Maka auha itu dipahami banyak ulama tafsir sebagai hidayah. Jadi tepatnya wa auha rabbuka, dan Tuhanmu telah memberikan hidayah kepada makhluk bernama lebah. Apa isi hidayah Allah kepada makhluk bernama lebah itu? Buat sarangmu di gunung-gunung, di bukit-bukit, di pohon kayu, dan tempat-tempat yang sudah dibuatkan oleh manusia. Buat sarangmu di sana gitu. Nah, lebah ini dapat hidayah gitu. Kenapa? Karena dia melakukan aktivitas yang menyebabkan Allah memberikan hidayah. Apa aktivitas lebah yang menyebabkan dia dapat hidayah ini? Si lebah ini makannya makanan yang terbaik loh, Pak Ibu, gitu ya. Kita bisa mengetahui bahwa lebah ini makhluk yang makannya tidak pernah berubah, nektar, gitu ya. Makhluk yang selalu makan sesuatu yang baik, gitu. Ya, itu namanya lebah. Ya, lebah nggak ganti-ganti, selalu aja makannya itu aja nektar atau saripati bunga gitu. Kan memang kita belum pernah dengar ada lebah makan tahu gitu. Nah, dia makannya itu aja gitu ya. Sesuatu yang terbaik. Dan ketika dia makan, Bapak Ibu, Pak Azril gitu ya, selebah ini tidak pernah merubah sumber makanannya loh. Kalau dia bertengger di sebuah ranting, rantingnya nggak akan patah. Dan juga begitu. Dan kemudian kalau dia sudah makan nih, Bapak Ibu, ribuan bulu-bulu halus yang ada dalam tubuhnya itu nempel di serbuk sari. Ya. Terus selesai dia pindah ke bunga yang lainnya. Apa yang dilakukan oleh si lebah ini? Dia menyerbuki bunga-bunga lain. Gitu. Menyerbuki bunga lain yang dari bulu-bulu halus yang dia bawa. Dia serbuki. Akibatnya apa? Akan tumbuh bunga-bunga baru. Rupanya mengembangkan, rupanya sumber makanannya diolah terus, makanya lebah nggak akan pernah mungkin kehabisan sumber makanan karena dia mengelola makanannya. Terus kalau dia sudah pulang ke sarangnya, dia keluarkan apa yang dia makan, sesuatu yang tidak ada tanding dan tidak ada banding, bernama madu.
Gitu. Nah, ini yang kemudian mendapatkan restu dari Allah Subhanahu wa taala, dia dapat hidayah. Nah, kalau gitu kita ini dapat hidayah dari Allah. Catatannya apa? Wa may ya'tasim billah. Kalau kamu berpegang teguh kepada ajaran agama, maka kamu mendapatkan hidayah dalam pengertian upayamu untuk memegang teguh agama itu adalah cara kamu untuk menggapaikan hidayah itu. Dia sudah ditebar hidayahnya. Kamu berupaya mengambilnya. Caranya berpegang teguh kepada agama Allah itu. Jadi ajakan saya dan ajakan agama dan ajakan kita semua tentunya, yuk gapai hidayah Allah. Mari kita gapai hidayah Allah. Allah sudah ngasih hidayah ini dalam semesta. Lewat kehidupan binatang, lewat alam semesta, lewat mungkin boleh jadi pembelajaran yang kita dapat. Itu kan sumber-sumber hidayah. Tinggal tergantung kepada kitanya sekarang. Mau ngambil atau tidak. Jangan bilang, saya belum dapat hidayah. Lah, matamu hidayah. Hidungmu hidayah. Mulutmu hidayah. Akalmu pun hidayah. Kalau gitu menggapainya gimana? Pakai secara maksimal mata ini, telinga ini, akal ini. Pakai secara maksimal. Jangan bilang, saya nggak dapat hidayah, tuh kasihan ya Pak, dia nggak dapat hidayah, tuh kalau orang belum dapat hidayah nggak mungkin berubah. Lah telinganya ada, matanya punya, akalnya ada. Terus kalau dia nggak berubah, gimana? Karena dia nggak mau pakai akalnya. Kalau dia pakai akalnya, dia pasti ada perubahan. Seseorang yang terus saja terbelenggu dalam dunia maksiat, bukan berarti dia tidak dinasehati oleh lingkungannya. Nasihat, cuman dia terus bergelimang dalam dosa, karena dia tidak mau berubah atau tidak menggunakan akal pikirannya. Jadi stop penggunaan ungkapan kasihannya dia belum dapat hidayah. Stop. Sebab kalau kita tetap mengungkapkan itu, yang salah nanti Allah. Yang salah Allah. Kenapa Allah nggak kasih hidayah ke dia? Atau nanti orang ini bisa jadi di akhirat, kenapa kamu nggak berubah? Ya orang saya nggak dapat hidayah kok. Kan sudah. Kamunya nggak mau berubah. Nasihat guru, nasihat orang bijak itu hidayah. Tinggal muridnya mau ambil apa enggak. Ya, gurunya sering berpesan, aduh kamu yang rajin, hidup ke depan itu persaingannya ketat luar biasa. Kalau kamu nggak belajar dari sekarang, nanti susah hidup kamu. Hidayah. Nah, tinggal dia mau belajar apa enggak. Gitu. Ternyata nggak belajar, akhirnya hidupnya rusak, ataupun mungkin susah di masa depan. Jangan bilang dia tidak dapat hidayah. Dia sudah. Nah, kalau gitu, yuk kita gapai hidayah Allah. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Nah, siratul mustaqim ini diungkapkan oleh para ulama dalam tafsirnya. Apa sih siratul mustaqim? Kita menyebutnya jembatan yang lurus di hari kiamat kan? Ya, disebutlah siratul mustaqim adalah jembatan yang lurus. Itu salah satunya. Tapi di akhirat pula adanya. Kalau di dunia ini ada siratul mustaqim, ada. Gitu. Kalau di akhirat siratul mustaqim dipahami sebagai jembatan yang panjang dan lurus. Sementara kalau kehidupan dunia siratul mustaqim itu wa ani'buduni hadza siratum mustaqim gitu. Kalau Bapak baca surat Yasin, wa ani'buduni hadza siratum mustaqim, dan beribadahlah kamu kepadaku, inilah siratum mustaqim, jalan yang lurus. Jadi kalau gitu kita menggapai hidayah untuk siratul mustaqim, menjadikan diri kita istiqomah dalam pelaksanaan ibadah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, melanjut ke 102 yang sepertinya ayat ini dinanti-nanti oleh Pak Irwan tadi gitu ya. Menarik, kenapa? Ini ayat populer banget kalau hari Jumat muncul dia gitu. Khotib baca wasiat usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun gitu ya. Kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuha, wahai, lagi-lagi siapa yang dipanggil mesra oleh Allah? Alladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah, haqqa tuqatihi, sebenar-benar takwa kepadanya. Wala, dan janganlah tamutunna, pakai nun bertasdid di akhir ayat, di akhirnya masuk pada fi'il mudhari'. Maka dalam kaidah kebahasaan gitu, kaidah nahwunya, ini kalau sudah ada nun bertasdid masuk kepada fi'il mudhari namanya nun taukid tsaqilah, tamutunna. Ini pesannya luar biasa, penekanan.
Janganlah kamu mati. Gitu kalau intonasinya. Ya. Karena ada nun bertasdid. Semua kalau sudah fi'il mudhari diakhiri pakai nun bertasdid, itu kan nun taukid tsaqilah. Kalau dalam kaitan nahwunya itu pesannya luar biasa. Kalau orang ngomong pakai nun taukid tsaqilah itu dia pesannya, Bang, jangan kamu mati. Itu intonasi. Wala tamutunna, jangan kamu mati. Illa wa antum muslimun, kecuali kalian muslim. Gitu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Irwan, dengan keinginan besar terhadap ayat ini, gitu, Allah memesankan ini. Bahkan Nabi Ibrahim pun berkata yang sama. Gitu. Jangan kamu mati, bertakwalah kamu sebenar-benar takwa. Jangan kamu mati kecuali dalam kondisi muslim. Gitu. Nah, pesan yang saya tangkap dari beberapa ulama ahli tafsir, kenapa Allah berpesan bertakwalah kamu sebenar-benar takwa? Karena kenyataannya ada orang yang bertakwa tapi tidak lurus atau kurang sempurna. Gitu Pak Irwan. Ya, kalau gitu pesan Allah ini, kamu benar-benar bertakwa. Karena ada orang yang bertakwa tapi tidak 100% itu sebuah ketakwaan. Nah, kalau gitu untuk memahami itu, kenapa kita tidak 100% ataupun tidak memahami 100% ketakwaan itu? Kita harus merujuk definisi takwanya kalau gitu. Nah, saya kutipkan pandangan dari sebuah buku tafsir mini Pak Irwan, gitu ya. Ini tafsir ini dipakai di kalangan para santri dan populer banget. Tafsir paling pendek disebutnya. Tapi pengarangnya 2 orang. Hebatnya tafsir ini dikarang oleh 2 orang, estafet. Yang pertama meninggal, dilanjutkan lagi dengan orang kedua, gitu. Tapi uniknya namanya dua-duanya sama, Jalaluddin, gitu. Yang pertama yang ngarang itu Jalaluddin Al-Mahalli, gitu. Dia hidup tahun 1389 sampai 1459, gitu. Terus kemudian beliau meninggal, belum selesai tafsir ini, dilanjutkan lagi oleh muridnya, namanya Jalaluddin Asyuyuti. Gitu. Dia hidup tahun 1445 sampai dengan 1505. Ya. Nah, akhirnya karena 2 orang Jalal, pertama Jalaluddin Al-Mahalli, yang kedua Jalaluddin Asyuyuti, maka tafsirnya disebut Jalalaini, 2 orang Jalal, gitu. Jadi itu tasniyah tuh, gitu. 2 orang Jalalain. Nah, saya ngutip nih dalam tafsir ini, dan tafsir inilah yang paling dipakai dalam mendefinisikan takwa. Takwa itu, ya, dalam tafsir itu imtitsalul awamirillah wajtinabun nawahi. Takwa itu imtitsalul awamirillah wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, itulah takwa. Kalau gitu nggak asing kan Pak Irwan, kalau kita dengar salat Jumat, bertakwalah kepada Allah dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya dan kita jauhi larangan-larangannya. Begitu definisinya. Tapi penjabarannya yang mungkin mesti diperluas. Definisinya memang begitu. Dan memang semua definisi itu nggak harus panjang-panjang, tapi dia harus mencakup segala aspek yang diinginkan oleh kaidah dari definisi itu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, takwa itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangannya. Melaksanakan perintah Allah, apa saja perintah Allah dilaksanakan namanya takwa. Dan perintah Allah itu tidak hanya sekedar berhubungan mahdoh kepada Allah. Enggak sekedar itu. Takwa itu bisa jadi Bapak Ibu melaksanakan sholat. Itu takwa, karena ini perintah Allah. Jadi kalau Bapak Ibu melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, namanya mengimplementasikan takwa. Tapi yang harus jadi catatan kita, perintah Allah kan bukan sholat aja. Perintah Allah itu bisa jadi sunatullahnya. Mau pinter, belajar. Mau hidup nyaman, kerja. Nah itu kan perintah Allah juga kan Pak Irwan? Dalam aspek umumnya gitu. Kalau puasa, sholat, zakat, haji, sedekah, umroh, kurban, nanti sebentar lagi kita akan kurban gitu, itu takwa juga, tapi dalam hubungan kita kepada Allah. Padahal perintah Allah tidak hanya itu dipahami. Hubungan kita bersama dengan manusia atau sunatullah dilaksanakan, itu juga perintah Allah. Gitu.
Bahkan ungkapan-ungkapan ditambah dengan ungkapan-ungkapan manusia kok, manjada wajada. Siapa yang cepat dia dapat, itu kan bagian dari sunatullah. Jadi rupanya siapapun yang melakukan hal ini dia bertakwa gitu. Tidak hanya sekedar melakukan hubungan ritualnya kepada Allah, tapi menjalankan sunatullah sebagai perintah Allah dalam alam semesta ini dia laksanakan, dia juga bertakwa. Gitu. Dia juga bertakwa sebenarnya. Jadi kalau ada orang non-muslim, kemudian dia melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah Allah, atau bahkan menjadi perintah dari Allah secara tidak langsung sunatullahnya, dia juga sebenarnya sih bertakwa sebenarnya. Wong itu perintah Tuhan. Ada orang non-muslim berangkat pagi-pagi, kenapa dia pengen hidup nyaman, enak, dan bekerja keras? Karena hidup ini tidak gampang. Dia kerja profesional, dia jujur, katakan gitu. Si non-muslim ini juga takwa sebenarnya sih. Karena itu bagian dari perintah Allah sebenarnya. Makanya kalimat takwa itu Pak Irwan seringkali digabungkan dengan amanu gitu. Lau anna ahlul qura amanu wattaqau. Kalau saja penduduk sebuah negeri beriman kepada Allah dan bertakwa. Iman sama takwa. Kita terjemahnya imta. Iman dan takwa. Karena ada orang yang bertakwa tapi tidak beriman kepada Allah. Cuman kalau kita mau melabeli non-muslim sebagai orang bertakwa, kan kita juga susah. Karena di Indonesia tidak mau menggunakan kata itu kecuali untuk Islam. Padahal perilakunya boleh jadi bekerja jujur, bekerja profesional, bisa dipercaya, gitu, membangun negara, gitu, membuat ketenangan. Bukankah itu bagian dari perintah-perintah Tuhan secara umum? Kalau gitu, dia juga setengahnya melaksanakan. Dan kita seringkali setengahnya melaksanakan, ditinggalkan sebagiannya. Beriman kepada Allah, tapi kita bikin kekacauan. Kalau gitu kamu nggak bertakwa dong. Sebab kekacauan itu bagian dari meninggalkan larangan-larangannya. Gitu, kita nggak bisa bikin kekacauan ini. Tapi kita bikin kekacauannya, kegaduhan, ketidaknyamanan. Kita beriman, tapi nggak bertakwa. Mereka bisa jadi bertakwa, tapi tidak beriman. Bukan berarti saya membanggakan mereka ya, enggak. Tetapi kita buka mata kita, kenyataannya ada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tetapi secara hukum-hukum agama, dia melakukannya. Itu bagian dari definisi melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Dia memang tidak beriman kepada Allah, itu bagian dari larangan yang dia langgar. Tapi bagiannya dia bekerja, itu bagian dari yang dia laksanakan. Jadi setengah-setengah nih rupanya. Jadi kalau kita pengen secara keseluruhannya beriman dan bertakwa, laksanakan perintah Allah dan jauhkan larangan-larangannya. Gitu. Baru terbentuk kualitas iman yang sempurna. Sampai kalau sebuah penduduk negeri beriman dan bertakwa, baru dibuka keberkahan Allah dari pintu langit dan bumi. Rupanya harus nih, gitu. Nah, kalau gitu pesan Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kamu sebenar-benar takwa. Jangan cuma iman doang, takwanya tidak dilaksanakan. Atau seperti mereka yang takwanya ada, imannya tidak. Makanya disebut haqqa tuqatihi. Gabungkan imannya dengan takwanya. Baru kamu benar. Gitu, ini wasiat Jumat nih, jangan sampai kita selaku orang muslim itu ngaku muslim tapi perilakunya di luar ketakwaan gitu. Ya, gitu. Perilakunya di luar ketakwaan. Aduh, gitu, bingung nih, rajin ke masjidnya tapi hoaxnya luar biasa. Kamu beriman tapi nggak takwa sebab kamu membuat kegaduhan dan ketidaknyamanan. Bukankah begitu kita sebarkan berita yang tidak nyaman, belum lagi kita tabayun dan tahu, kemudian kita sebar kemana-mana. Bukankah kita melanggarkan ketakwaan? Melanggar ketakwaan. Kenapa? Karena kita sudah membuat kegaduhan dan ketidaknyamanan. Bukankah Quran pesan, kalau kamu dapat sesuatu, tabayunkan dulu, sampai clear dan kamu paham, baru kamu bisa berkomentar atau menyampaikannya kepada yang lain. Kita kan enggak. Kalau gitu, kita membuat kegaduhan, dan itu merupakan larangan Tuhan yang dilarang. Janganlah melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya. Dan kemudian wala tamutunna, Pak Irwan pesannya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam kondisi muslim, gitu. Nah, itu diterjemahkan tadi beragama Islam, gitu. Saya lebih cenderung mengarah kepada pandangan para ulama tafsir, kata muslim itu bukan sekedar beragama Islam. Kenapa muslim ini udah dipakai dari dulu?
Bahkan dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam kata muslim juga sudah dipakai kan. Gitu? Sebab Nabi Ibrahim berpesan wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati kecuali kamu muslim. Kita menyatakan keadaan beragama Islam. Muslim itu kan merupakan sebuah predikat bagi orang yang berserah diri. Maka agama kita ini disebut Islam. Seakar kata dengan kalimat muslim itu. Jadi seorang muslim itu adalah orang yang berserah diri kepada Allah. Rasanya kurang lebar kalau kita terlalu kerdil kalau menerjemahkan ini dengan muslim sebagai orang beragama Islam. Tetapi yang diinginkan oleh ayat ini, jangan kamu sekali-kali mati kecuali kamu dalam kondisi berserah diri kepada Allah. Berserah diri kita ini, muslim. Kita berserah diri. Artinya tunduk patuh terhadap ketetapan-ketetapan Allah. Jangan kamu mati kecuali kamu sudah tunduk patuh dalam ketetapan Allah. Sebab kalau kita menyatakan hanya sekedar beragama Islam saja, boleh jadi kita ini perilakunya belum lagi tunduk patuh terhadap ketetapan Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, Allah melarang kita kalau beramal, jangan kamu suka ungkit-ungkit. Jangan kamu sakiti hati penerima. Begitu kan? Jangan kamu ria. Itu kan pesan Allah kan? Kalau kamu beramal, jangan kamu ria. Itu pesan Allah kan? Nah, ketika kita beramal, ternyata kita ria dalam pengertian amal kita ingin ada orang lain yang memberikan komentar, nganggap kita bagus, pokoknya wah banget. Gitu. Maka kalau begitu, kamu nggak muslim. Gitu. Kamu nggak menyerahkan diri kepada Allah. Gitu. Kamu ingin pandangan manusia. Gitu. Kamu nggak berserah diri meskipun saya beramal, saya sedekah, saya zakat. Iya, tapi keinginanmu agar tetangga atau wilayahmu menganggap kamu sebagai orang yang wah. Kamu nggak berserah diri. Bukankah aku sudah perintahkan kepada kamu kalau beramal, jangan pernah mengharap bagian orang lain kepada kamu. Cukup cari ridhoku, aku kasih kamu. Rupanya kita nggak percaya Pak Irwan, Bapak Ibu semua, dengan Allah memberikan kita. Sehingga kita harus mengupload, ngasih tahu orang lain bahwa saya sudah beramal. Kamu nggak percaya kepada saya. Kalau gitu bukankah orang yang begini, ria itu, dia selevel dengan orang yang kafir. Selevel. Coba mungkin dicarikan surat kedua ayat 264. Dia selevel dengan orang kafir. Ya, surat Al-Baqarah ayat 264. Kamu nggak muslim meskipun kamu beriman. Gitu. Ayat ini dimintanya kepada kita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak hanya sekedar beragama Islam, tapi muslim. Melakukan berbagai macam ibadah dan apapun itu hanya kepada Allah saja. Nah, lihat nih. Awalnya sudah ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turab fa'asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan cara menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan si penerima. Kalau kita melakukan hal ini, gitu, kalau kita melakukan hal ini, maka kita ini seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir kalau begitu. Bukan kamu sama dengan orang kafir kalau gitu. Ya, ketika kita pengennya amal kita ini, wow, hebat banget Pak Haji, gitu. Oh, keren banget Pak, gitu. Karena kita mau menguploadnya besar-besaran dan mengharap itu ada feedback dari orang lain ke kita. Kalau kamu itu melakukan, meskipun kamu haji, meskipun ibadahmu itu kurban atau haji, gitu, atau bahkan kalau kamu sedekah dengan cara menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan orang lain, kamu riya kepada manusia,
tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka perumpamaan seperti itu seperti batu licin, di atasnya ada tanah. Sudah batu licin, di atasnya ada tanah. Bahkan tanah itu terjemahnya debu, turab. Ada debu. Kemudian batu licin yang ada debu itu ditimpa hujan wabilun, bukan mator lagi sudah. Wabil itu kan hujan lebatnya luar biasa. Akhirnya kalau sudah lebatnya luar biasa, sudah ditaruh debu di atas sebuah batu yang licin. Coba bayangin, batunya licin karena lumutnya tebal. Hujannya besarnya luar biasa. Kira-kira tersisa nggak tanahnya? Jangankan tanah, nyari debunya aja nggak ketemu. Gitu. Karena hujannya lebat. Kayak begitu kamu. Bahkan di akhir Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Nah, bukankah senada lagi? Kalau gitu muslim itu apa? Saya sedekah. Ya sudah, karena Allah sudah. Mau orang muji, mau apa ya terserah. Saya melakukannya karena Allah. Saya nggak berharap pujian itu banyak-banyak lah. Gitu. Tapi kalau seandainya kita ini mengharap orang lain, kita nggak berserah diri dong kepada Allah. Kalau gitu kita iman, tapi tidak muslim. Nah, pesan Nabi Ibrahim dan pesan Allah itu tidak hanya sekedar kamu beragama Islam. Ya, karena belum tentu kita beragama Islam ini selamat. Ini orang beriman loh, gitu. Amalnya dihilangkan oleh Allah. Ini beriman. Bayangin awal ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu. Beriman kan? Tapi bukankah kecaman Allah luar biasa? Kamu nggak dapat apa-apa dari amalmu. Jadi nggak usah mikirin amal orang kafir dihisap atau tidak. Uang amal kita aja masih jadi pertanyaan kok. Gitu. Ya, amal kita aja pertanyaan. Maka ayat ini adalah ayat yang mengingatkan kepada kita, pupuklah amal kalau sudah beramal. Pupuknya gimana? Jangan diungkit. Udah, selesai. Ini namanya memupuk, merawat amal. Kita tidak hanya sekedar beramal, tapi tugas kita rawat amalmu. Caranya gimana? Jangan ungkit, jangan sakiti orang lain. Kalau kamu mengungkit dan menyakiti orang lain, bahkan kamu riya, kamu tidak berserah diri kepadaku. Nah, pesan ayat itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali sudah berserah diri kepada Allah dalam segala macam hidupnya. Gitu Pak Irwan. Jadi, luar biasa kalau Pak Irwan bilang itu. Rupanya setiap Jumat kita dinasihati tetap beramal, tetapi dalam kondisi yang mengikhlaskan seluruh amal dan kita melakukannya hanya karena Allah. Akhirnya ayat 103 sedikit gitu. Waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala safa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah. Tali Allah menurut komentar para ahli ahli Al-Qur'an adalah segala sesuatu yang merekatkan dinamakan tali Allah. Segala sesuatu yang merekatkan namanya tali Allah gitu. Karena memang salah satu fungsi dasar tali itu kan untuk mengikat. Ya kan? Itu salah satu fungsi dasar adanya tali itu untuk ikat. Sesuatu yang berserak itu kita ikat gitu. Nah, kita ikatnya itu dengan tali atau tambang. Maka berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Yang dimaksud dengan tali Allah menurut sementara ulama adalah menjadikan kita erat terikat. Maka kalau itu tafsirnya nyambung dengan kalimat berikutnya, wala tafarraqu, jangan bercerai-berai gitu. Kan nyambung akhirnya tafsir itu. Jadi berpegang teguhlah kamu dengan silaturahim, saling mengingatkan, saling menghormati, saling menjaga. Jangan kamu bercerai-berai. Apapun penyebab yang menyebabkan kita cerai-berai. Kalau kita berkata musuh Islam itu banyak. Sementara kita melawan ataupun menghadapinya saja bingung. Kenapa? Karena kita pun tidak bisa menutup mata betapa kita banyak bercerai-berai meskipun kita sesama muslim. Hanya disebabkan karena beda jaket, hanya disebabkan karena beda label, bukankah kita saling curiga dan menganggap orang lain yang saudara kita sendiri sebagai orang yang kafir dan musyrik? Gimana kita mau menghadapi yang lain kalau kita saja bercerai-berai? Bukankah ungkapan guru-guru SD saya bilang, lidi kalau satu tidak akan pernah bisa menyapu, tetapi kalau lidi itu bersatu, dia akan bisa membersihkan. Bukankah begitu? Diikat dia, maka bisa bersih. Jangan kalian bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Dan ingatlah nikmat-nikmat Allah. Jadi zikir itu adalah upaya mengingat, bukan upaya menyebut.
Kita seringkali kata zikir itu menyebut dengan berbilang. Ada kalimat yang kita baca sampai 100 dan 1000. Padahal zikir itu dan ingatlah nikmat Allah. Mengingat. Jadi kalau Bapak Ibu tidak menyebut tapi mengingat sesuatu, maka Bapak Ibu namanya berzikir. Jadi sebenarnya zikir tidak perlu alat namanya tasbih. Tasbih hanya pembantunya. Kalau tidak ada tasbih, kita tetap bisa berzikir mengingat nikmat Allah. Kalau ibu bapak naik ke sebuah tempat yang tinggi, kemudian melihat pemandangan yang indah, Insya Allah, subhanallah, bapak ibu berzikir dengan alat bernama alam semesta. Ya, kalau bapak ibu menggunakan tasbih, maka alat itu mengingat nikmat Allah begitu banyak, sehingga saya harus menyebut-nyebutnya. Seseorang yang senang kepada orang lain, biasanya perilaku salah satunya yang terlihat adalah dia sering menyebut orang yang disukainya. Itu indikator. Kalau dia sayang kepada seseorang atau senang kepada seseorang, indikatornya dia selalu menyebut namanya. Maka kita sayang luar biasa cinta kepada Allah dan Nabi, maka kita pun menyebut Allah banyak-banyak dan Nabi pun begitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, dan ingat nikmat Allah kepada kamu yang dulu sebelum Nabi mengajarkan kaidah agama ini, kamu itu bermusuhan. Suku demi suku membanggakan. Sehingga terjadi peperangan yang nggak habis-habisnya. Itu hanya beberapa waktu kalian gencatan senjata. Setelah gencatan senjata kelar, kamu perang lagi. Nah, akhirnya datanglah Nabi Muhammad, datanglah ajaran ini. Maka akhirnya ajaran ini mempersatukan kalian menjadi ikhwanan. Bapak Ibu yang saya hormati, ikhwan itu biasanya kita sebut sebagai saudara kan. Kata ikhwan itu kata dasarnya artinya sama. Jadi segala sesuatu yang sama itu namanya ikhwan. Ikhwan itu persamaan. Kalau kita sesama bangsa, saya mungkin dengan Pak Hasril beda suku, tapi kita sesama bangsa. Maka kalau gitu kita sesama saudara di Indonesia ini. Ya, atau mungkin sesama suku, ada persamaan. Bahkan sesama sifatnya saja bisa disebut ikhwan. Ya. Bukankah Al-Quran menyamakan orang yang innal mubadzirina kanu min ikhwani syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir itu termasuk ikhwannya setan. Ikhwan kita sama setan itu. Yang mubadzir itu. Kenapa? Karena sama perilakunya setan mubadzir, kita mubadzir. Maka kita dipersamakan dengan setan disebut ikhwan. Maka kalau gitu kamu bisa bersatu dan akhirnya karena nikmat Allah kamu bersaudara dan kamu dulu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu karena sifat persamaan tadi. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya dan kemudian agar kamu mendapatkan petunjuk. Bapak Ibu yang saya hormati, ini upaya saya mengantarkan kilas tentang ayat tersebut. Dan tentunya banyak kekhilafan dan kekurangan dan ketidaksempurnaan gitu. Karena hanya berupaya memahami dari apa yang saya tahu. Sedangkan ayat ini boleh jadi begitu luas maknanya sehingga saya harus menutupnya dengan ungkapan wallahu a'lam bissawab. Hanya Allah yang paling tahu tentang makna asli dari ayat ini, sementara saya hanya bisa mengantarkan sebagian kecil dari maksud ayatnya. Saya kembalikan kepada Pak Irwan, silakan. Terima kasih Pak Ustadz Sahudin atas penjelasan yang sangat baik sekali mengenai ayat-ayat pagi ini kita kaji. Alhamdulillah luar biasa ya Pak Ustadz ya, ayat-ayat yang kita bahas pada pagi hari begitu Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah menjaga kita supaya kita tidak kembali ke kafiran. Karena tadi Pak Ustadz sampaikan bahwa iman itu tidak stabil ya Pak Ustadz ya. Jadi kita dijaga benar, dipesankan supaya tidak mengikuti ahli kitab. Dan dalam menyempurnakan keimanan kita diminta untuk benar-benar bertakwa dan sampai ujung kita diharapkan menjaga keislaman kita ya. Kita hanya boleh wafat dalam keadaan tunduk patuh secara diri kepada Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Dan satu lagi secara kolektif juga tadi ayatnya bagus sekali, kita hindari perpecahan ya Pak Ustadz ya. Iya. Secara individu kita jaga ketakwaan kita jaga sampai ujung kita hanya wafat dalam keadaan berserah diri, dan secara kolektif kita menjaga persatuan yang kita. Baik Pak Ustadz, ini sudah banyak sekali yang raise hand. Ini ada Pak Edi, ada Pak Hadril, ada Pak Ismadi. Di chat juga ada satu pertanyaan. Namun sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pengumuman mengenai kegiatan Pejuang Subuh. Silakan Pak Sahid. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami mengundang setelah kajian tadabbur pada pagi hari ini, nanti pukul 7 kita akan ada program silaturahmi online.
Hari ini kita akan bersilaturahmi dengan saudara-saudara kita di Uzbekistan, dan acara ini akan dipandu langsung oleh Bapak Duta Besar Republik Indonesia di Uzbekistan, Bapak Profesor Dr. Haji Sunario Kartadinata, MPD. Acara ini nanti akan dibawa oleh Pak Fadian. Kami mengundang Bapak Ibu apabila ada waktu nanti pukul 7. Selanjutnya Pak Syed. Kegiatan kita seminggu ke depan pada hari Selasa insya Allah tanggal 15 Juni dari pukul 5.30 adalah kajian tasawuf bersama Profesor Dr. Nasaruddin Umar MA Selasa. Lalu hari Rabunya ada kajian Tauhid dengan Ustadz Taumpuli MA dengan tema makna kekayaan. Silakan Pak Said. Berikut kami sampaikan laporan kegiatan sosial pejuang subuh khususnya mengenai bantuan sosial kita terhadap warga Palestina. Dapat kami laporkan bahwa dari penggalangan dana peduli Palestina, alhamdulillah penerimaan infak sedekah dari Bapak Ibu sekalian semua kumpul total 872.500.000 rupiah. Dan secara seluruhnya sudah kami salurkan secara total ya di tanggal 9 Juni kemarin melalui 4 NGO yaitu MERS, Aman Palestin, Sahabat Aqsa, dan Spirit of Aqsa sejumlah 872.500.000 rupiah. Berikut adalah foto-foto dari kegiatan serah terima dengan 4 NGO tersebut, bukti transfer yang kita lakukan kepada Bapak Ibu sekalian. Pada Bapak dan Ibu yang menginfakkan sebagian hartanya untuk bantuan Palestina, kami ucapkan jazakumullah khairan. Semoga Allah memberkahi dan memberikan pahala atas infak yang dikeluarkan oleh Bapak Ibu sekalian. Bantuan peduli Palestina saat ini sudah kami hentikan, tapi kami tetap mengundang Bapak Ibu sekalian apabila ingin berinfak untuk mendukung kegiatan dakwah ini dan juga bantuan sosial lainnya. Apabila Bapak dan Ibu ingin partisipasi, dapat silakan lakukan transfer di rekening Pejuang Subuh Pondok Indah di Bank Syariah Indonesia, dulunya ex-BSM, Bank Syariah Mandiri, dengan kode 451, nomor rekening 7220201001 atas nama Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah. Dapat menyampaikan bukti transfernya kepada kami di nomor 0811828246. Terima kasih. Baik, Pak Ustadz, tadi karena sudah ada raise hand duluan, sebelum di kolom chat ada pertanyaan, mungkin kami persilahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya di kolom chat, kami persilahkan 2 orang dulu. Pertama, tadi saya lihat Pak Edi Cahyono ya Pak, yang terlebih dahulu mengajukan raise hand. Silakan Pak Edi untuk menyampaikan pertanyaannya secara singkat. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa tausiahnya. Pertama, ada 2 pertanyaan saya Ustadz terkaitan dengan Quran surat Ibrahim ayat 7. Tadi dikatakan laing sakartum la azidanakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur nih saya akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengkufuri sungguh azab Allah sangat pedih. Nah, ini kaitan dengan kondisi yang selalu menghantui kita akhir-akhir ini, yaitu kondisi Palestina yang sangat didolimi oleh Israel, Ustadz. Bahwa di sana Palestina itu merupakan daerah penjara ya, dunia terbesar di dunia karena bangsa Israel yang memenjarakan saudara kita di sana. Pertanyaannya adalah, banyak para ustadz yang mengatakan bahwa kondisi ini antara Palestina sama Israel itu akan terus-menerus sampai hari kiamat. Apakah ini benar dan dalilnya ini apakah betul gitu? Itu yang pertama, Ustadz. Jadi kondisi ini menjadi sangat ya, terutama saya pribadi dan dari teman-teman yang lain ini, apakah betul apa yang disampaikan itu? Dalilnya apakah ada itu di dalam Al-Qur'an bahwa kejadian itu terus-menerus sampai hari kiamat, sehingga akan penderitaan rakyat Palestina begitu besar yang dialami. Yang kedua, kapan kemenangan Palestina yang Allah janjikan, ya, dalam arti azab dari para Israel itu akan ditimpakan kepada mereka yang telah mendolimi itu, apakah nanti pada saat kalau ada persatuan antar umat Islam itu sendiri? Bagaimana kita ketahui di sana juga kan itu pihak Hamas dan Fatah sulit untuk bersatu. Nah, ini mungkin pertanyaan yang sangat ya hampir seluruh kemarin rakyat Indonesia terutama ini yang menjadi menghantui kita. Itu Ustadz, terima kasih sekali Ustadz. Ya, sama-sama Pak.
Baik, saya langsung jawab aja ya. Bapak Pak Edi yang saya hormati, kalau Pak Edi menanyakan ada nggak dalilnya dalam Al-Quran bahwa kejadian ini akan terjadi sampai kiamat nanti? Secara eksplisit saya tidak menemukannya, Pak. Gitu ya. Karena kalau dalam Al-Quran hanya menceritakan tentang wilayahnya saja, tidak menyebutkan kota. Bahkan kalau Allah memberikan keberkahan dalam Isra Mi'raj itu pun hanya menyatakan haulahu, sekitarnya saja, tidak menyebutkan kata tempat. Maka sepertinya kita tidak akan pernah menemukan dalam Al-Quran kata Palestina itu sendiri, gitu. Karena Allah hanya menyebutkan haulahu, kami akan berikan keberkahannya. Sehingga kalau dalil Al-Quran itu apakah benar kejadian ini sampai kiamat, saya tidak tahu jawaban kalau dalam Al-Quran. Ya, sehingga menjawabnya dengan wallahu a'lam untuk yang satu ini, karena saya tidak menemukan dalam Al-Quran itu. Terus kemudian sampai kapan sih akan terjadi seperti itu dan kapan pertolongan Allah itu akan datang? Bahwa pertolongan Allah itu pasti diberikan kepada semua yang menolong agama Allah. Pasti. Ya, Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya yang mendekatkan diri kepada Allah. Pasti pertolongan itu datang. Cuma kapannya pertolongan Allah itu datang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Sebagaimana Nabi menginginkan dulu, aduh pengennya orang Mekah ini semuanya memeluk agama Islam dan kemudian mencintai kami, gitu. Ya, keinginan Nabi itu dari zaman dulu gitu. Pengen orang Mekah itu beriman kepada Allah dan bersatu dengan Nabi dengan kelompok yang lainnya. Keinginan Nabi pada saat di Mekah. Allah janji pasti. Tapi kapan nggak tahu. Akhirnya terjadilah setelah sekian tahun Nabi Muhammad tinggal di kota Madinah. Kemudian beliau melakukan sebuah perjalanan besar yang kemudian disebut dengan Fathul Makkah. Ya. Beliau bawa ribuan orang untuk melaksanakan ibadah umroh. Terjadilah pembukaan kota Mekah. Dan saat itulah semua orang yang ada di Mekah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Akhirnya turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau Allah sudah menjanjikan kemenangan bagi kalian, itu pasti aku akan memenangkannya. Tapi bukankah Nabi menantinya sekian tahun dan kapan hari apa kemenangan itu tiba? Tetapi pasti gitu. Nah, saya meyakini bahwa kemenangan itu pasti. Cuman kapan terjadinya saya tidak tahu. Hanya beberapa orang guru kemudian berpesan Pak Edi ke saya, ataupun yang saya pernah dengar kajiannya, bilang begini, Palestina akan terus bergejolak bisa jadi. Ini saya pikir pendapat gitu ya. Gitu. Palestina akan senantiasa bergejolak. Gitu. Kenapa? Sebagai salah satu batu ujian kepada umat Islam. Kebersyukuran atas nikmat Allah. Kalau Palestina itu kemudian bebas, merdeka, dan kemudian subur, ataupun mungkin jadi kaya dan tidak terintimidasi lagi, mana keimananmu kepada Allah nantinya, atau rasa syukurmu kepada Allah. Nah, saya mendapatkan itu sebagai sebuah pendapat. Jadi boleh jadi bahwa ujian kepada satu bangsa dan negara atau ujian kepada saudara kita yang lainnya adalah sebagai bentuk ujian kepada yang lainnya untuk mensyukuri nikmat Allah dan meninggikan kualitas imannya kepada Allah. Tapi saya meyakini pandangan beliau adalah pendapat yang bukan merujuk kepada Al-Quran. Kita boleh menerimanya, kita juga boleh menolaknya. Tapi saya meyakininya bahwa kalau memang mereka itu mungkin sejahtera dan nikmat, rasanya ujian keimanan dan rasa syukur kita bakal berkurang kayaknya. Begitu kurang lebih. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Berikutnya, mohon maaf saya tadi lupa Pak Hadril atau Pak Hendar duluan. Saya persilakan Pak Hadril lalu Pak Hendar nanti. Silakan Pak Hadril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari uraian Pak Ustadz tadi, nampaknya kita sebagai seorang Islam atau seorang yang beriman dan harapan kita menjadi orang bertakwa, perjuangan kita sangat berat. Dan tadi dari uraian tadi itu saya agak bersedih hati juga nih, karena begitu beratnya perjuangan menjadi orang bertakwa. Jadi saya pikir dari ayat Ali Imran yang diberikan tadi, tidak mudah menjadi orang bertakwa, walaupun kita
sudah melaksanakan sholat, zakat, haji, umrah, ibadah-ibadah lainnya, tapi kita belum belum dianggap bertakwa karena perilaku kita tidak merupakan perilaku yang orang-orang yang beriman. Dalam hal ini pertanyaan saya adalah, apakah surat ini ada kaitan dengan surat-surat yang menyatakan hindarilah menjadi orang kufur dan fakir? Kan dalam Al-Quran kan sering disebutkan janganlah engkau menjadi kufur dan kafir. Karena ini dampaknya bagi saya, walaupun kita sudah syahadat, mengerjakan amalan-amalan sesuai dengan kemampuan kita, tapi kufur dan fakir dari urutan tadi itu tampaknya itu kufur dan kafir itu tetap kita lakukan atau perilaku yang tidak diingin Allah, maka kita belum tentu menjadi orang bertakwa. Ini jadi persoalan, jadi memang berat nampaknya dan untuk menuju ke surga, karena nanti kita ingin masuk ke surga. Itu yang saya sampaikan, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak. Saya akan jawab begini. Kalau Bapak bilang perjuangan untuk bertakwa itu tidak mudah, bahkan Bapak menggunakan bahasa berat, ya, saya setuju. Gitu. Sebab ayatnya itu bilang bertakwalah kamu sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam kondisi berserah diri. Kan pesannya sampai mati, gitu. Nah, pesan sampai mati itu bisa dipahami nggak gampang loh, gitu. Terus mempertahankan dan terus menjaga. Kita tidak bisa kemudian sudah dalam kondisi zona nyaman sekarang ini sebagai orang yang bertakwa. Belum tentu. Kenapa? Karena Nabi juga pernah menyatakan ada seorang yang paginya beriman, sorenya kafir dia. Gitu kan? Gitu. Kan bukankah Nabi sebutkan begitu? Bisa jadi kalian paginya beriman, sorenya dia kafir. Makanya pesan ayat Quran itu jangan kamu mati dalam kondisi berserah diri dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu dia butuh perjuangan. Minimal perjuangannya memupuk, menjaga, memelihara dan meningkatkan. Itu kan perjuangan. Sampai kapan? Sampai dengan kita mengalami kematian itu. Nah, lantas kalau dikaitkan dengan berat, kalau gitu kita tidak bisa menjadi orang yang bertakwa secara sempurna. Nah, saya akan mengajukan pandangan begini, Pak. Bahwa kalau Allah memerintahkan seseorang, Allah tidak pernah membebani seseorang kecuali sesuai kemampuan. Nah, Bapak berupaya mengupgrade, meningkatkan, berusaha menjaga. Ini sudah maksimal. Itu yang dituntut oleh Allah. Maksimalnya. Berapa kemaksimalan kamu? Tingkatkan itu. Gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang berat juga tidak. Karena yang dituntut sesuai dengan kemampuan. Tapi sesuai kemampuan kan bukankah kita mengerahkan kemampuan? Saya mampu 100. Tapi saya melakukannya 25. Kalau gitu saya tidak mengerahkan seluruh kemampuan saya. Karena daya maksimum saya 100. Gitu. Nah, itu yang diungkapkan daya maksimum. Tapi bukankah saya daya maksimumnya 100, kemudian Pak Irwan mungkin daya maksimumnya sampai 150. Kalau gitu yang dituntut untuk Pak Irwan atau Bapak adalah 150 kemampuan. Gitu. Jadi kalau kita sudah berupaya untuk mengupgrade, meningkatkan, menjaga dan memelihara gitu, nah kita sudah dalam batasan melakukan perintah Allah ini. Ya, jadi jangan berputus asa, kayaknya nggak mungkin deh Pak kita sempurna. Karena memang kita tidak bakal mungkin sempurna. Tetapi minimal kita sudah melakukan berbagai macam upaya-upaya meningkatkan secara maksimal. Tuntutan kemaksimalannya adalah sesuai dengan kemampuan kamu. Tentunya kemampuan Bapak, kemampuan saya, dan kemampuan yang lain kalau diukur nggak mungkin sama. Gitu ya, mobil saja ada yang 1.500, ada yang 3.000 cc gitu kan. Yang 3.000 cc sekali ngegas bisa lari langsung. Yang 1.000 bisa jadi tersendat-sendat atau belakangan. Nah, itu jadi begitu Pak, kemampuan kita yang diminta oleh Allah. Begitu kurang lebih. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Kuncinya berusaha semaksimal mungkin ya Pak Ustadz ya, sesuai potensi yang maksimal. Ya, berusaha semaksimal mungkin. Dalam takwaan. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, berikutnya kami persilahkan Pak Hendar Asmara. Silakan Pak Hendar, saya sudah unmute. Assalamualaikum Pak Hendar. Ya, silakan Pak Hendar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz Syahrudin yang saya hormati.
Ya Pak. Ya, saya sangat kagum sebagai murid daripada Ustadz Umay. Umay ya Pak. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih. Saya hanya ada 2 pertanyaan. Pertanyaan saya yang pertama adalah kenapa Allah mengatakan jangan kau mati dan seterusnya. Nah, mati itu kan Allah yang menentukan bahwa kita mau mati atau tidak. Kenapa justru Allah memerintahkan jangan kau mati? Itu yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan soal Israel Palestina ini. Saya pikir mungkin kan memang Allah setelah memberikan 12 mata air kepada Bani Israel, lalu Allah berfirman bahwasanya Bani Israel itu diangkat menjadi umat yang lebih daripada umat yang lain. Apakah karena itu jadi masalah Israel ini atau Yahudi ini akan terus menang gitu sampai akhir zaman. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendar, alhamdulillah bisa bertatap muka setelah sekian tahun saya tidak bertemu Bapak di rumah. Salam hormat saya untuk keluarga sebelumnya gitu. Terima kasih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam kondisi beriman kepada Allah. Padahal bukankah yang namanya mati itu merupakan ketetapan Allah? Benar, itu akan sampai ke sana, gitu. Ketetapan Allah tersebut. Tapi Allah berpesan kepada kita, kalau sampai ke sana jangan lupa atau jangan sampai seperti ini. Kalau Bapak ke Surabaya itu boleh jadi keputusan Bapak, tapi saya bisa bilang jangan sampai ke Surabaya nggak bawa bekal ya Pak. Ke Surabayanya sudah pasti Bapak berangkat, tapi kemudian saya mengingatkan jangan sampai tidak bawa bekal. Kurang lebih begitu itulah kita. Kita pasti mengarah ke sana. Tapi kalau kamu ke sana, jangan sampai kamu begini gitu. Saya ketika sudah ada orang melaksanakan ibadah haji dan sudah pasti pemberangkatannya. Sebelum berangkat, saya selalu bilang, jangan sampai kamu bawa banyak begini. Itu kan peringatan saya, karena kamu pasti melakukan dan sampai di sana. Nah, ini pesan-pesan. Jadi meskipun kematian merupakan ketetapan Allah, kamu pasti mengarah ke sana. Jangan sampai di sana tuh begini. Kalau Bapak ditugaskan oleh sementara instansi Bapak tempat bekerja, maka boleh jadi instansi tersebut akan mengingatkan Bapak, jangan sampai begini. Bukankah itu merupakan perintah atau ketetapan dari instansi, tapi mengingatkan di sana akan seperti ini, jangan sampai berulang. Nah, jadi kalau gitu pesan itu untuk menekankan sesuatu yang pasti. Kalau kamu terjadi nanti kematiannya, jangan begini, karena kalau begini kamu bakal rugi ketika sampai di sana. Itu yang saya pahami begitu. Kematian memang ketetapan Allah, kita akan sampai di sana. Tapi kalau kamu sampai di sana, jangan begini karena dapat menjadikan kamu rugi pada saat itu terjadi. Pak Hendar dan Bapak Ibu, saya terkesima dan memang banyak orang bilang katanya Al-Qur'an itu mendukung Israel karena ada ayat-ayat yang menyatakan bahwa Bani Israel itu diangkat atau melebihi kaum yang lain. Itu ungkapan Al-Quran, bahkan tidak bisa dinafikan orang berkata begitu. Tetapi mungkin dia tidak paham kalau bagi saya. Al-Quran mengatakan bahwa faddalakum, Allah melebihkan kamu, bukan dalam persoalan melebihkan kekuatan, kemampuan, dan keilmuan. Enggak. Tapi ungkapan Allah melebihkan kamu dibandingkan dengan yang lain, dipahami banyak ulama tafsir sebagai ungkapan ngeledek gitu. Ya, bukan ungkapan mengangkat. Kalau yang lain 1-2 orang saja cukup. Sementara ke dia nggak mungkin kelar-kelar kalau nggak dikurum 1000 gitu. Nah, bukankah saya melebihkan kamu 1000? Kenapa? Karena bagi orang lain aja 2 ini udah cukup. Kamu nggak kelar-kelar, saya kirim 1000. Nah, kalau saya kirim 1000 ke sana bukan berarti saya mengangkat dan menghormati dia sampai 1000 kan? Ya, yang ini 2 aja kelar. Kamu dikirim 1000 nggak kelar gitu. 1000 itu bukan berarti kami menganugerahkan kamu lebih banyak dibandingkan ini. Enggak, karena 2 ini cukup bagi kamu nggak kelar. Ungkapan 1000 itu justru merendahkan, bukan ngangkat. Kalau orang banyak berkata bahwa wah Pak, Bani Israel orang Yahudi itu otaknya pinter-pinter ya Pak gitu. Memang dia diciptakan oleh Allah. Emangnya kita nggak banyak orang Islam yang pinter? Ya, silakan buka sejarah. Al-Jabar itu orang pinter. Bahkan orang yang menemukan bilangan 0 itu Islam. Al-Farabi itu masih banyak, Al-Kindi, semua pemikir-pemikir cerdas gitu. Dan semua Islam.
Jadi saya merasa khawatir kalau ada orang yang kemudian mengatakan Bani Israel dilebihkan oleh Allah dalam Al-Quran, hebat ya Pak, emang dia diciptakan oleh Allah. Bukan, Anda salah. Kenapa? Kita punya pemikir-pemikir hebat gitu zaman dulu itu. Ya, kita punya ilmuwan hebat. Bahkan saya ketika maaf ya, dulu ketika nonton ada film Robin Hood Kevin Costner itu, saya melihat penemu apa namanya melihat jauh-jauh itu tuh gitu. Itu kan orang Islam. Sementara dia masih kebingungan menggunakannya. Bukankah Islam sudah menggunakan itu? Ya, jadi kalau gitu hebat. Kita ini mundur sekarang ini nih. Bukan berarti bukan nggak ada orang pintar. Setiap kali ada orang pintar dalam Islam pasti dijegal bagaimana dia turun. Ya, dengan ungkapan bid'ah lah, nggak boleh lah, dalam agama Islam tidak ada lah. Akhirnya mundur mereka ini. Jadi kepintaran mereka itu dikebiri, sementara kepintaran mereka itu tanpa batas. Jadi kita sekarang nggak punya aset, gitu. Kita mengatakan mereka pintar. Kalau kita umat Islam tidak dikebiri dengan bid'ah lah, inilah, itulah, kita banyak orang pintar. Zaman dulu itu nggak ada orang bid'ah. Orang melakukan berbagai macam upaya. Bukankah Al-Ghazali kita kenal pemikir, filosof dan segala macam dalam bidang ilmu? Bukankah pintar? Jadi saya nggak mau dan menolak ungkapan bahwa umat orang Yahudi itu diberikan anugerah oleh Allah lebih. Enggak, anugerah lebih itu dipahami oleh banyak ulama, dia 2, kami lebihkan kamu jadi 1000. Kenapa? Yang 2 kelar beres, kamu 1000 nggak kelar-kelar. Bukankah itu penghinaan namanya? Gitu. Yang lain aja 2 kelar, kamu 1000 nggak kelar-kelar. Nah itu ungkapan, makanya kalimatnya kami lebihkan kamu dibandingkan yang lainnya. Karena 1 nabi aja cukup, bagi kamu 1000 nabi nggak cukup gitu. Karena kamu ngeyelnya kelewatan kamu itu. Begitu kurang lebih Pak Hendar saya memahami dari pandangan-pandangan ulama tafsir yang melebihkan, bukan bahasa menghormati. Terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz, tadi sudah ada 3 pertanyaan langsung. Saya beralih ke kolom chat dulu. Nanti kalau ada waktu sisa kita kembali ke ini. Dari Ibu Lia, Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, apabila seseorang yang orang tuanya sudah wafat dan tidak menikah, lalu pertanyaannya 2, siapakah yang bisa membantu atau mendatangkan pertolongan dan hidayah buat dia? Terima kasih Pak Ustadz. Jadi ini kasus orang yang tidak menikah nggak punya anak. Ya. Sedangkan mungkin boleh jadi kita berharap doa anak kepada dia kan gitu. Terus siapa yang mendoakan dia? Kalau dia dikubur, ada orang yang lewat, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Bukan gak ada dapat doa dari itu. Ya. Kalau dia orang soleh, bukankah kita melaksanakan sholat kemudian membaca at-tahiyyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Salam bagi kami, kedamaian bagi kami, dan kepada hamba-hambamu yang soleh. Kalau dia termasuk dalam yang soleh, bukankah sekian juta umat Islam yang sholat, dia membacakan doa untuk orang itu? Nah, ketika Jumat, bukankah setiap Jumat seluruh muslim akan mendoakannya? Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Bukankah dia digeneralkan? Dan Jumatan itu jalan loh. Kalau Surabaya sudah selesai, boleh jadi Jakarta baru mulai. Kalau Jakarta rampung, boleh jadi Padang baru mulai. Kan begitu, terus saja. Sehari itu, Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat. Bukankah doa itu wajib dibaca oleh seorang khatib? Kalau doa itu tidak dibaca, sholat Jumatnya tidak sah. Dan bagian dari doa itu, ampuni saudara-saudara kami yang muslim dan muslimat, baik yang saat ini masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Jadi, ketiadaan keturunan bagi dia bukan berarti tidak pula ada orang yang berdoa. Enggak, asal dia jadi orang soleh, beriman kepada Allah, dan pasang sinyal yang sama, maka doa seluruh umat Islam akan memenuhi ruang. Terima kasih Pak Ustadz. Dari Ibu Yeti Usman, Pak Ustadz menanyakan, Pak Ustadz, definisi kafir itu sesungguhnya apa sih Pak Ustadz? Karena macam-macam, termasuk kayak di LDII ada hadis yang mengatakan kalau sejengkal keluar dari jamaah itu kafir. Apakah ada hadis seperti itu? Silakan Pak Ustadz. Baik, saya belum ketemu dalil itu. Gitu. Jadi saya tidak ingin mengomentarinya karena saya tidak punya pemahaman tentang dalil itu, nggak ketemu ya. Kalau Quran kan gampang ngelacaknya gitu. Tetapi saya ingin menyampaikan bahwa kafir itu akar katanya 3, Ibu. Hurufnya ka, kaf,
fa dengan ro. Kafaro gitu. Nah, itulah kata kafir. Nah, kalau dilihat dari bahasa ataupun kamusnya, kafaro itu artinya menutup. Saya nggak tahu bahasa Arab duluan atau bahasa Inggris duluan yang menggunakan kata ini. Karena dalam bahasa ini juga ada menutup cover. Iya, cover. Ya kan gitu. Saya nggak tahu bahasa Arab dulu atau bahasa Inggris duluan yang menggunakan ini. Tetapi baik bahasa Arab dan bahasa Inggris yang menggunakan kata yang sama, kafaro dalam bahasa Arab, cover dalam bahasa Inggris, kedua-duanya punya makna sama, menutup. Bukankah tutup buku kita bilang cover? Bukankah kalau dalam rumah ibu ada garasi, kemudian ibu tutup dengan selimut, kita menyebut cover? Jadi kalau gitu, cover atau kafir itu segala upaya untuk menutup. Nah, sekarang yang ditutupinya bisa macam-macam kan? Ya, cover itu menutup, yang ditutupinya macam-macam. Kalau yang ditutupi adalah keesaan Allah, maka dia kafir dalam keyakinan. Ya. Nah, itu namanya kafirnya, akidahnya, i'tiqadnya kafir karena dia menutupi keesaan Allah yang sudah dibentangkan di alam semesta ini dan manusia nggak mungkin bisa memungkirinya. Dia tutupin itu, padahal kelihatan di depan mata, tidak mengakui itu, maka dia kafir dalam bidang akidah. Kalau Bapak Ibu tidak pandai mensyukuri nikmat Allah, tidak pandai berterima kasih kepada orang lain, maka Bapak Ibu bisa disebut dengan kufur nikmat, gitu. Nah, kalau gitu kenapa? Karena yang ibu tutupi, Bapak tutupi adalah kenikmatan. Ditutupin kenikmatan itu. Maka jadilah ibu penutup nikmat itu. Disebutlah kufur nikmat. Masih banyak yang lainnya. Bahkan tadi saya sebutkan, kafir itu segala upaya dan tindakan manusia yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Allah. Allah dan Rasulnya, Ibu, penanya yang saya hormati, menginginkan kita itu jamaah. Alaikum bil jamaah. Nah, kalau ini saya dalilnya hafal, gitu ya. Bisa saya pertanggungjawabkan. Alaikum bil jamaah. Kalian wajib berjamaah dalam segala hal. Makan kayak minum kayak apalagi sholatnya. Jangan tinggalkan sholat berjamaah itu. Maka kalau kita meninggalkannya dan tidak ingin melaksanakannya, bukankah kita kafir dalam pengertian menutupi perintah agama yang disampaikan oleh Nabi? Perintahnya diperintahkan jamaah. Kita keluar dari jamaah itu, maka bukankah kita pun disebut sebagai kafir karena menutupi perintah dari Nabi? Jadi kafir secara bahasa menutup apa saja, objeknya terlalu luas untuk ditutupi. Sebuah mobil bisa jadi nggak kelihatan ketika covernya begitu besar sehingga warna mobil ini apa ya nggak tahu karena dia ditutup oleh cover. Kalau begitu keesaan Allah ditutupi oleh orang ini, padahal mobil itu tidak hilang, padahal keesaan Allah itu juga tetap ada, tetapi ketika ditutupi jadilah dia tidak terlihat. Jadi akhirnya kesimpulannya kafir adalah segala aktivitas yang bertentangan dengan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini pertanyaan terakhir di kolom chat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz menyampaikan bahwa kita harus selalu berserah diri. Kalau berbuat baik itu hanya semata-mata mengharap ridha Allah. Tapi ada kalanya saat kita berbuat baik dan membawa dampak baik terhadap orang banyak, ternyata ada orang yang ingin mendapat nama, mengklaim bahwa dialah yang berbuat baik itu. Selain itu dia juga memfitnah kita bahwa saat dia berbuat baik itu justru kita disebut orang yang menghalang-halangi perbuatan baik tersebut, sehingga orang-orang menganggap kita orang yang tidak baik. Apakah dengan kondisi ini kita diam saja dan tetap berserah diri kepada Allah atau harus melakukan sesuatu? Terima kasih Pak Ustadz. Bahwa ada perintah untuk mengklarifikasi, ada upaya untuk meluruskan sehingga tidak timbul kegaduhan, gitu. Itu pun perintah agama. Ketika ada di Bani Israel, kisah Musa diperintahkan menyembelih seekor sapi sehingga akhirnya menjadi menjadi nama bagi surat Al-Baqarah itu, bukankah dia diawali dari sesuatu yang tidak nyaman? Ada seorang yang kaya mati terbunuh, kemudian A menuding si B menuding si C menuding si D sebagai pembunuhnya. Akhirnya iklimnya jadi tidak kondusif. Maka akhirnya mereka Bani Israel meminta kepada Nabi Musa agar beliau berdoa kepada Allah menunjukkan siapa pelaku pembunuhannya supaya iklimnya jadi kondusif lagi, gitu. Ini si A kayaknya yang bunuh, enggak, si B yang bunuh, kata si C, enggak, kayaknya si D yang bunuh. Bukankah iklim jadi tidak kondusif? Maka Bani Israel meminta bantuan Nabi Musa alaihissalam, memohon kepada Allah, tunjukkan siapa yang bunuh ini nih, supaya kita nyaman lagi.
Nah, kisah Bani Israel ini kan menjadi sebuah rujukan juga bahwa dalam kehidupan masyarakat kita harus bisa menenteramkan dan membuat tentram. Kita bukankah Nabi Musa mengklarifikasi, oh si ini yang membunuhnya, walaupun ceritanya cukup panjang ya, memukulnya dan kemudian hidup lagi dan menunjuk. Saya tidak ingin cerita panjang ke sana. Tetapi upayanya adalah menghilangkan kegaduhan. Kalau ternyata apa yang Ibu penanya ini tanyakan membuat kegaduhan, iklim masyarakat jadi nggak nyaman akhirnya dengan itu, maka kita diperintahkan untuk mengklarifikasi itu. Tetapi kalau seandainya tidak gitu, hanya berlaku bagi saya dan dia aja, masyarakatnya nggak tahu, adem-adem aja lah, cuma dia aja ngomong kayak begitu gitu, maka biarkan saja karena tidak membuat kegaduhan. Dan ibu hanya berharap ridho Allah saja, terserah sajalah. Bahkan saya menganjurkan kepada ibu bapak semua, Allah itu tidak pernah tidur, bahkan Allah itu tahu siapa yang melakukannya, cukup itu saja kalau tidak membuat kegaduhan. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah Maha tahu apa yang kamu kerjakan. Udah tenang aja, kalau saya kerjakan ternyata nggak dapat respon ataupun orang nggak menghormati, Allah tahu udah kelar aja. Jadi nikmat kita ini nggak berhenti melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau kita berpikir begitu terus, kita kan berhenti kebaikan. Kalau berhenti kebaikan kan sayang ladang pahalanya. Tapi kalau ini gaduh di masyarakat, Pak, gitu. Saya harus membuat klarifikasi. Tapi tidak membuat gaduh, itu urusan dia dengan Allah. Biasa-biasa aja lah. Allah Maha tahu siapa pengerjaan. Begitu kurang lebih. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini pukul sudah menunjukkan 7:10. Iya, 7:10. Mohon maaf, saya takut mengambil jatah Pak Fadian berikutnya dengan di sana. Ya, kebetulan Pak Fadian juga masih siap-siap dengan tim di Uzbekistan. Oke. Pertanyaan saya, Pak Ustadz, tadi ada satu lagi yang raise hand tapi belum sempat saya kasih kesempatan, apa masih boleh? Oh, silakan Pak, kalau memang Pak Fadian masih bersiap-siap, silakan. Saya khawatirnya ingin menyudahi karena takut bagian Pak Fadian terambil gitu. Pak Dubesnya yang belum hadir, timnya sih sudah hadir. Oh siap, alhamdulillah. Lagi, enggak Pak Ustadz, enggak. Baik, terima kasih Pak. Oh ya, masih bisa ya Pak Fadian ya. Nah, kita ambil pertanyaan terakhir ya Pak ya. Silakan. Tadi ada Pak Ismadi Maidir. Pak Ismadi masih ingin bertanya, saya sudah unmute. Tadi saya sempat lihat ada riset. Silakan Pak Ismadi. Masih. Ya, silakan Pak. Silakan Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas tausiahnya pagi ini, luar biasa menurut saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan saya ada dua Pak Ustadz. Silakan. Yang pertama berkaitan dengan surat Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Nah, kira-kira artinya berpegang teguhlah pada tali Allah. Artinya segala sesuatu yang merekatkan, jangan bercerai-berai dan ingatlah nikmat-nikmat Allah. Atau kita harus berzikir melalui zikir kita mengingat nikmat Allah. Nah, dalam kaitan ini kan Pak Ustadz tadi mengatakan bahwa kita harus bersatu, jangan bercerai-berai. Ada lagi firman Allah mengatakan bahwa sesungguhnya umat Islam itu adalah bersaudara. Nah, dari dua dalil itu Pak Ustadz, dari dua ketentuan Allah itu, saya melihat fenomena Pak Ustadz. Fenomena umat Islam Pak Ustadz. Gimana? Sangat kontra dengan ayat-ayat ini begitu. Jadi umat Islam itu sendiri, saya tidak melihat bahwa mereka rasa bersaudara. Secara general Pak Ustadz ya, in general. Misalnya, kita ambil contoh dalam skala kecil, dalam RT, di RW, bahkan di jamaah masjid sendiri, saya tidak melihat suatu tindakan yang memperlihatkan sesungguhnya umat Islam ini bersaudara gitu loh. Definisi bersaudara itu kan sangat jelas Pak Ustadz. Tolong menolong, namanya kita saudara kandung bagaimana? Kita kepada adik kita, kepada abang kita bagaimana? Dia susah kan kita juga susah. Dia dapat musibah, kita merasa dapat musibah. Bahkan Pak Ustadz, bahkan saya sendiri mengalami bertetangga saja Pak Ustadz, tidak terlihat rasa persaudaraan. Istri saya dirawat penyakit kanker Pak Ustadz, 8 bulan di rumah sakit. Satu RT, satu RW, hanya 2 orang yang pergi melayat. Padahal saya orang baik, saya sering menolong, bukan mau riya. Saya sering mengasih uang untuk membantu orang. Bahkan musuh saya sendiri datang, minta pertolongan, minjam uang, saya kasih. Sudah 6 tahun tidak bayar, nggak apa-apa. Sebagai contoh.
Nah, itu satu Pak Ustadz. Saya melihat bahwa sesungguhnya orang Islam ini tidak mengikuti apa ketentuan Allah yang tadi. Bersaudara dan juga ayat 103 Ali Imran. Itu sangat fenomena. Saya mohon penjelasan Pak Ustadz. Yang kedua adalah dalam kaitan berbuat baik, jangan sampai orang tahu. Misalnya dalam kaitan bersedekah atau berinfak. Saya memandangnya begini Pak Ustadz. Dalam satu sisi kita berinfak berbuat baik memang kita diam-diam. Dalam sisi yang lain saya meyakini bahwa mungkin keyakinan saya ini salah Pak Ustadz. Meyakini bahwa kita berbuat baik orang harus tahu supaya kita menggoda orang. Supaya dia ikut cara kita. Kalau tidak kita goda dia, mungkin dia tidak tersentuh hatinya. Misalnya begini, seorang miskin saja bisa menyumbang infak 1 juta. Masa saya cuma 200.000, masa saya cuma 100.000, saya harus melebihi dia. Karena si orang yang miskin tadi memperlihatkan bahwa ini saya loh 1 juta loh. Bukan dia mau sombong, bukan dia mau ria, tetapi tujuannya adalah mengajak orang untuk berbuat baik. Pandangan saya apa salah apa tidak? Mohon penjelasan Pak Ustadz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ismadi yang saya hormati, saya setuju dengan resume atau kesimpulan Bapak. Kita ini umat Islam itu belum lagi melaksanakan perintah Allah ini secara baik. Allah perintahkan berpegang teguhlah dengan tali Allah. Tali Allah sementara ulama menafsirkan sebagaimana saya ulang saat ini. Jangan bercerai-berai. Tali Allah itu silaturahim, tali Allah itu bersaudara. Sehingga nyambung, jangan kamu bercerai-berai. Tapi nyatanya kita tidak selaku umat Islam. Seringkali banyak curiga kita kepada sesama muslim. Saya agak tertawa kalau sudah baca doa ini gitu ketika melihat perilakunya berbeda gitu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ada penggalan, ya Allah ampunilah dosa kami dan orang-orang yang sudah mendahului kami, dan janganlah ada di hati kami rasa kedengkian kepada saudara-saudara kami yang muslim. Ini doa. Tapi kenyataan prakteknya berantem aja yang baca doa ini gitu. Jadi gimana baca doanya ya gitu. Sementara di hatinya jangan sampai ada rasa kebencian kepada saudara kami sesama muslim. Karena sudah kalau ada kebencian kita ini rapuh, hancur udah gitu. Ya, baca doanya tapi perilakunya enggak. Jadi kalau gitu doa kita seringkali hanya sekedar ucapan jadi bacaan rutin gitu. Prakteknya enggak. Nah, kalau gitu saudara iya mestinya bisa merasa gitu, mestinya boleh jadi bisa mengetahui. Bahkan kalau Bapak ungkapkan tadi kisah Bapak dengan keluarga, saya ingin berpesan kepada Bapak, apa yang terjadi pada diri Bapak itu, anggaplah inilah ujian Allah kepada diri saya untuk mengikhlaskan apa yang saya kerjakan tanpa harus meminta orang lain untuk berpartisipasi atau melihat kondisi saya. Gitu. Jadi ini ujian kalau gitu. Jangan aja Pak, nggak ada yang nengok sama sekali, ya sudah, ini ujian Allah. Bisa jadi kita pahamnya demikian dibandingkan dengan kita mencari kesalahan orang lain, itu akan lebih meredamkan dan boleh jadi kenyamanan tersebutlah yang akan mendatangkan rasa sembuh. Karena biasanya orang sakit itu terus akan sakit ketika dia merasakan ketidaknyamanan dalam lingkungan. Bukankah kita menghadirkan ketenangan? Bukankah kenapa orang sakit itu dianjurkan baca Quran supaya menenangkan kalbunya sehingga tidak berpikir kepada sekitarnya? Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan kepada keluarga Bapak, khususnya istri Bapak. Insya Allah Allah pertemukan dengan dokter-dokter yang memberikan taufik hidayah dan inayah, mudah mendiagnosa dan memberikan obat yang tepat, dan kemudian doa-doa dari sekelilingnya dan kemudian kasih sayang dari keluarganya, itulah salah satu sunatullah yang menyembuhkannya. Amin. Nah, kemudian kalau kita berbuat baik, bisa nggak sih kita mungkin sebenarnya berniat untuk merangsang, stimulus gitu, kasih sugesti kepada orang lain? Boleh. Bahkan Quran menganjurkan itu. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Begitu penggalan terakhir surat Ad-Duha. Ya, gitu. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun dengan nikmat-nikmat Allah itu tampakkanlah. Jadi kalau gitu kita dengan kenikmatan beramal itu boleh menampakkannya. Boleh. Boleh jadi menampakkan itu karena rasa senang luar biasa. Boleh jadi menampakkan itu sebagai daya pancing, stimulus, rangsangan kepada orang lain. Kalau ternyata apa yang Bapak lakukan dengan stimulus tersebut dianggap ria oleh orang lain, oh itu terserah. Karena yang namanya ikhlas itu dan ria itu amal hati.
Amal hati. Jarak bumi dengan matahari bisa dihitung, Pak, oleh para ilmuwan. Jarak bumi dengan bulan dihitung oleh para ilmuwan. Ya, kedalaman relung laut yang paling dalam dihitung oleh ilmuwan. Tapi dalamnya hati manusia dan tingginya, siapa yang bisa ngitung para ilmuwan? Nggak ada kan? Kalau gitu, kalau saya melakukan amal karena keikhlasan, hanya cukup Allah yang tahu. Boleh jadi yang saya lakukan ini merangsang dia. Adapun orang lain menganggapnya ria, oh terserah. Itu urusan mereka. Dan bagi saya, kalau melihat kebaikan, sudah alhamdulillah dan amin. Bagi saya, pengguna Facebook, ketika melihat ada orang yang senang, saya cukup melike-nya. Boleh jadi dia sedang mencurahkan rasa kenikmatannya. Begitu kurang lebih. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Sama-sama Pak Irwan. Alhamdulillah, luar biasa sekali, selalu senang sekali mendengar penjelasan Pak Ustadz. Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah 7:19, kita segera tutup acara ini. Ya, baik, mohon maaf. Baik, Bapak Ibu sekalian. Silakan, ya, Pak. Agak putus ya. Ya, baik. Ini Bapak Ibu sekalian, kita tutup acara ini. Doa kita semoga kita bisa memahami dan mengamalkan pelajaran yang kita petik dari ayat-ayat yang kita kaji pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup acara ini, kami mohon kesediaan Pak Ustadz untuk menutup kajian ini dengan doa. Kami persilakan Pak Ustadz. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai bentuk kita seorang muslim yang memulai sesuatu dan mengakhirinya dengan doa, kita akhiri kajian pagi hari ini dengan doa. Berharap besar Allah mengabulkan hajat dan keinginan kita semua. Diawali dengan umul firda Quran, ana hadhihi niyyah wa bikulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim ya dzal jalali wal ikram. Amit ta'ala dinil Islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wasallim tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ilaika. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, puja dan syukur atas nikmat yang Engkau telah anugerahkan kepada kami. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, dengan harap kami bisa bertemu dengan beliau di akhirat kelak nanti. Ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, baik kepadamu maupun kepada sesama manusia. Ampuni pula dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dekap mereka dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, karena mereka telah mendekap kami pada saat kami kecil dahulu. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya hidayah-Mu, sebagaimana Engkau telah menerangi bumi ini dengan sinar matahari-Mu. Ya Allah, kami pun bermohon untuk bisa mencintai-Mu, mencintai orang-orang yang cinta kepadamu, mencintai segala macam perbuatan-perbuatan yang dapat mendekatkan diri kami kepadamu. Ya Allah, kami menyebut namamu berulang-ulang sebagai upaya kami memohon perlindungan kepadamu dari segala macam bentuk-bentuk makhlukmu yang akan melakukan kejahatan kepada kami. Hanya Engkau tempat menggantungkan harapan, Engkau Maha Kuasa dan Maha mengabulkan berjuta harapan. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, atas nama Komunitas Pejuang Subuh MFPI dan segenap jamaahnya, kami mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan Pak Ustadz pada pagi hari. Semoga Pak Ustadz selalu sehat walafiat. Amin. Ya pada Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberkahi Bapak Ibu sekalian. Amin. Dan kita semua selalu dibimbing untuk selalu mendalami, mempelajari kitabnya Al-Quran. Baik Bapak Ibu, kami mengajak untuk acara berikutnya, yaitu jalan-jalan ke Uzbekistan. Kami tutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.